Gadis ini sedang bersenang-senang menikmati perjalanan di Dubai. Rombongan wisatawan mengunjungi Bukit Pasir dan mendengar kisah tentang legenda jin. Gadis itu mencibir dan membalas bahwa itu hanya cerita omong kosong yang menipu anak-anak. Entah bagaimana saat berjalan-jalan, ia langsung tersandung pada lampu minyak. KA yang tidak sengaja menendangnya, tetapi secara ajaib benda itu kembali ke posisi semula. Gadis itu penasaran, ia mengguncang lampu itu berulang kali dan mendengar suara aneh. Badai pasir berterbangan dengan dahsyat. Tiba-tiba seorang pemuda tampan tetapi dengan gaya rambut pendek dari ujung kepala hingga ujung kaki muncul. Dia menyebut dirinya jin yang mengabulkan permintaan manusia. Gadis itu setengah percaya setengah ragu dan bertanya apakah orang di depannya baru saja kabur dari rumah sakit jiwa. Jauh di masa lampau, konon jin adalah roh yang diciptakan dari api tanpa asap. Jin diciptakan pada hari Kamis, sehari setelah para malaikat lahir. Ia memegang kekuatan supranatural dan sihir misterius. Oleh karena itu, jin lebih sombong daripada gadis remaja. Bahkan ada yang ingin lebih hebat dari Tuhan. Suatu hari, Tuhan murka dan mengirim para malaikat untuk menghancurkan jin-jin yang angkuh itu. Pertempuran berlangsung selama 300 tahun. Mayoritas jin tewas, namun beruntung beberapa orang selamat. Mereka memilih bersarang di dalam lampu. Setelah itu, Tuhan menciptakan ras baru, yaitu manusia. Ia memerintahkan jin untuk tunduk dan memberi hormat kepada manusia pertama yang diciptakannya. Namun masih ada satu sosok istimewa yang tidak mau tunduk. Jin lebih memilih diusir Tuhan dari surga daripada harus berlutut di hadapan manusia biasa. Ketika jatuh ke neraka, jin mengajukan satu permohonan. Aku akan menerima takdirku. Namun sebagai gantinya, izinkan aku menggoda umat manusia dan melakukan hal-hal untuk mendorong mereka ke neraka. Singkatnya, jin ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa umat manusia itu sangat biasa. Tuhan mengabulkan permintaan jin. Aku setuju dengan syarat itu, tetapi jika kau bertemu dengan seseorang yang murni, walau hanya satu orang, maka jin harus turun ke tempat yang bahkan lebih dalam dari neraka. Sejak saat itu, jin meninggalkan neraka, hidup sementara di dalam lampu, cincin atau guci, dan akan mengabulkan 3 permintaan kepada manusia manapun yang memanggilnya. Ia yakin bahwa dengan sifat serakah dan egois manusia, tidak sulit untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa ia benar. Siapa sangka suatu hari jin bertemu dengan seorang gadis kecil yang rela menggunakan ketiga permintaannya untuk orang lain. Gadis itu meninggal dengan menyedihkan dan kedinginan. Gadis yang baik dan murni itu membuat jin kalah, terkubur di jurang yang lebih dalam dari neraka. Meskipun demikian, jin masih memendam niat untuk menunggu pemilik baru muncul dan memanggilnya. Saat itu, jin akan kembali merusak umat manusia untuk mendorong mereka ke neraka. Tokoh utama wanita bernama Ka Yang, dengan penampilan cantik tetapi menjalani kehidupan yang tidak bahagia. Nasib tragis itulah yang membuat Ka Yang menjadi orang yang kaku dan dingin. Selama bertahun-tahun, dia selalu datang ke restoran ini memesan satu menu saja. Ternyata pemilik restoran adalah ibu kandung Ka Yang. Namun, wanita itu hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya dan meninggalkan Ka Yang sejak kecil. Tokoh utama wanita merasa tidak puas sehingga setiap tahun ia datang berkunjung untuk memprovokasi ibu kandungnya. Saat ini ia tinggal bersama neneknya, meskipun menerima tunjangan uang yang cukup. Tetapi mereka berdua tidak mau menyentuhnya. Nenek bahkan membawa koper berisi uang itu ke kebun cabai untuk dijadikan pupuk menyiram tanaman. Sebenarnya ibunya telah menyembunyikan keberadaannya, tetapi Ka Yang yang cerdik tetap berhasil menemukan alamatnya. Ibu kandungnya bertanya-tanya apa pekerjaan Ka Yang karena tangannya penuh bekas luka. Dia bercerita bahwa ketika kecil ia adalah ahli membedah katak saat pelajaran biologi, sampai-sampai guru merasa tidak normal dan harus mengundang neneknya untuk berbicara. Neneknya pulang dan memarahi cucunya habis-habisan. Gadis kecil yang kurang kasih sayang itu menjadi penuh kebencian dan ingin melatih keterampilan membunuh. Ia menyiksa katak itu sampai neneknya terkejut. Nenek mengiris tangan Ka Yang, bermaksud bahwa setiap makhluk hidup merasakan sakit dan jangan menyakiti siapapun. Ka Yang marah dan menerjang neneknya. Setelah beberapa saat ditenangkan, ia berangsur melunak dan lebih patuh. Setidaknya ia tidak ingin membuat neneknya kesal. Saat ini tokoh utama wanita memperingatkan ibunya agar tidak membawa uang kotor itu lagi untuk mengganggu mereka berdua. Jika ibunya meneteskan air mata lagi, ia sendiri yang akan mengirim ibunya ke surga. Beberapa hari kemudian ia pergi berlibur ke Dubai untuk menenangkan diri. Pemandu wisata memimpin rombongan turis mengunjungi Bukit Pasir. Penduduk setempat berbisik bahwa pada saat angin kencang dan debu beterbangan, saat itulah jin muncul. Ka Yang sendiri tidak percaya hal-hal spiritual omong kosong. Beberapa tamu yang iseng ingin menggodanya langsung mendapat tatapan sedingin es. Ka Yang seolah ingin mengubur hidup-hidup lawan bicaranya, ia mengembara sendirian lalu tersandung pada sebuah lampu. Tokoh utama wanita yang emosinya meledak langsung melemparnya tanpa berpikir. Entah kenapa lampu itu terbang kembali ke tempat semula membuat Ka Yang kaget lagi. Ia mengguncang-guncangnya lalu mendengar suara aneh. Tiba-tiba badai pasir menjadi pekat dan sesosok pria dengan rambut acak-acakan seperti kera muncul di depannya. Jin ketakutan,
Baru saja terlahir kembali langsung bertemu dengan harimau betina yang galak, ia mengenali aroma yang familiar dan berkata, hampir 1000 tahun baru bertemu lagi denganmu, kaulah yang membuatku terkubur di sini selama berabad-abad. Mulai sekarang panggil aku Jin atau Dewa Lampu. Tokoh utama wanita mengira orang di depannya gila sehingga ia buru-buru berlalu secepat angin. Entah bagaimana malamnya sesampai di hotel ia sudah melihat Jin berambut panjang menunggunya di kamar. Karena hidup terlalu lama jadi wajar kalau rambutnya sepanjang kilometer. Ka yang bertanya-tanya mengapa Jin bisa menumbuhkan rambut tetapi tidak ada sehelai pun janggut. Mengabaikan pertanyaan tersebut, Jin mulai menceritakan perjalanannya di penjara hampir 1000 tahun. Karena kalah taruhan gara-gara seorang gadis kecil yang murni, Jin harus menjalani hukuman terkubur di padang pasir. Hari-hari yang panjang di tempat yang sempit membuat siapapun bisa gila. Jin bersumpah ketika keluar akan mencari gadis kecil itu untuk perhitungan, namun ia takut pada saat itu gadis itu sudah bereinkarnasi. Jin berteman dengan macan kumbang dan memintanya mencari keberadaan gadis kecil itu. Jin berdoa siang dan malam memohon kepada Tuhan untuk memberinya satu kesempatan lagi. Jika ia kembali bertemu orang yang murni maka ia akan menerima hukuman penjara. Sebaliknya jika ia berhasil merusak umat manusia maka ia harus dibebaskan selamanya. Sekaligus diizinkan bergerak bebas di antara surga dan neraka. Keberuntungan itu datang hari itu melalui guncangan hebat dari Ka Ayang. Cerita itu membuat tokoh utama wanita tertidur pulas entah sejak kapan. Jin kesal lalu langsung masuk ke dalam lampu minyak usang itu. Pagi berikutnya Jin mulai menjelaskan fungsinya kepada pemiliknya. Aku akan mengabulkan 3 permintaan apapun untukmu, kecuali menghidupkan kembali orang mati atau pergi ke masa depan. Bahkan ayah Jin pun tak sanggup. Hiduplah dengan bebas sesat seperti kehidupan-kehidupan sebelumnya. Macan kumbang telah mencari tahu selama Jin di penjara. Ia telah menemukan keberadaan gadis kecil itu, hanya saja ia sudah meninggal dan bereinkarnasi. Ka yang bosan mendengar cerita tidak jelas dan berniat memotong lidah Jin agar tidak banyak bicara. Seharian Jin terus membuntuti pemiliknya. Masyarakat modern berkembang sangat berbeda dari zaman Jin bebas di luar 1000 tahun yang lalu. Tak heran sepeda motor atau ponsel membuat Jin terkejut. Nenek menelpon untuk berpesan kepada cucunya agar menjaga diri, makan dengan baik terutama menjauhi pria. Nenek samar-samar mendengar suara Jin dan mulai khawatir. Ka yang mandiri sejak kecil dan sangat pandai memperbaiki mobil. Hari itu seorang pelanggan melihatnya cantik dan berkepribadian unik sehingga mewawancarainya beberapa pertanyaan. Pria itu bahkan pulang untuk mengedit video dan berencana mengunggahnya ke internet. Tokoh utama wanita melanjutkan perjalanannya di Dubai. Tempat ini terkenal tidak ada apa-apa selain emas. Jin membuntuti dan memohon kepada pemiliknya agar segera melakukan 3 permintaan. Ia marah memaki orang itu agar segera enyah dari pandangannya. Seorang gadis yang berdiri di sampingnya mengira Ka yang memaki dirinya lalu merasa tidak senang. Rombongan wisata Korea datang ke pasar malam mengunjungi berbagai stand. Di sini banyak dijual lampu minyak dengan berbagai model yang menarik mata. Jin terus melompat meminta pemiliknya mengucapkan permintaannya. Tokoh utama wanita sudah tidak tahan dan memaki habis-habisan ke udara. Karena ia adalah pemilik dan satu-satunya orang yang bisa melihat Jin. Semua orang mengira Ka yang gila sehingga takut dan menjauhinya. Mereka bergegas pergi mencari tempat lain untuk bermain. Ka yang dengan kesal memarahi Jin sebagai si gila berambut panjang yang cerewet. Gara-gara kamu semua orang bilang aku gila, dia tidak mau melihat wajah menyebalkan itu lagi. Jadi dia mengendarai mobil ke pantai dan langsung membuang lampu minyak itu. Siapa sangka ketika kembali ke hotel ia sudah melihat Jin berdiri tegak menunggunya. Kalah kali ini aku akan mencoba cara lain. Dia membawa lampu itu untuk dijual dengan harga hanya 1 sen. Mengira sudah bisa membuang beban. Siapa tahu Jin masih menempel seperti lintah. Tiba-tiba dia berpikir akan mencari Jin lain untuk mengalahkan Jin berambut panjang itu. Ka yang pergi ke pasar malam mencoba menggosok beberapa lampu. Ternyata Jin dengan rambut yang digelung rapi muncul tetapi wajahnya sama persis. Mengira penampilan Jin semuanya sama. Tetapi dari cara bicaranya Ka yang tahu bahwa itu masih Jin yang berambut panjang itu. Dia marah dan menampar orang itu. Setelah berdebat panjang dia meminta Jin yang sakti mandraguna untuk mencoba berbicara bahasa asing. Jin langsung berbicara 7.749 bahasa tetapi hanya bahasa Vietnam yang ia tidak bisa. Ka yang menantang Jin apakah ia bisa terbang seperti burung. Jin yang ingin pamer langsung menggunakan sihirnya dan terbang seperti Superman. Begitulah satu orang gila dan satu wanita nekat dengan keberanian lebih banyak dari otaknya mengitari kota. Setelah lelah terbang mereka mendarat di atap gedung pencakar langit. Kini tokoh utama wanita benar-benar percaya bahwa si rambut panjang gila itu adalah Jin. Biasanya orang normal yang mendapatkan harta karun akan meminta keinginan untuk hidup bahagia.
Tetapi di sini ia malah tersenyum sinis yang sulit dimengerti. Ka yang berkata sudah lama ingin mencoba rasanya membunuh orang tetapi belum berhasil. Kebetulan hari ini keadaan dan objeknya sudah lengkap. Ingat, jangan beritahu nenekku ya. Setelah mengatakan itu, Ka yang mendorong lawannya hingga jatuh dari gedung. Dari ketinggian ini jika tidak pecah kepala juga akan hancur lebur tulangnya. Beberapa detik kemudian bayangan jin tidak terlihat lagi. Tiba-tiba jin terbang ke atas dengan wajah marah langsung melesat ke arah pemiliknya. Meskipun tidak mati tetapi rasa tulang remuk juga tidak enak sama sekali. Jin mencengkeram tokoh utama wanita dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Orang biasa mungkin sudah ketakutan sampai mengompol tetapi ia masih menyeringai mengejek jin. Ka yang sudah lama bosan hidup dan ingin mati sehingga ia malah senang jika ada yang mau membantunya. Saat ia jatuh bebas ia masih tersenyum membuat tokoh utama pria terkejut. Jin kehabisan kata-kata, baru kali ini ia bertemu orang yang begitu sesat seumur hidupnya. Ia ingat hampir 1000 tahun yang lalu Ka yang adalah orang yang murni bersedia mengorbankan permintaannya untuk orang lain. Karena itulah Jin kalah dan jatuh ke dalam penjara. Tapi kini ia begitu sesat sampai Jin tidak mengenalinya. Tokoh utama pria sangat membenci Ka yang dan menuntutnya untuk segera mengatakan permintaannya. Walaupun kesakitan ia tetap menolak untuk patuh. Kehabisan akal, Jin melepaskan tangannya tetapi tidak lupa mengancam. Jika berani menyentuhku lagi maka seluruh kerabat dan keluargamu akan dihancurkan. Saat itu kau akan tenggelam dalam penderitaan menyaksikan orang-orang terkasihmu lenyap. Jin yang bosan hidup berkelana kemana-mana, secara tidak sengaja bertemu kembali dengan macan kumbang. Sebenarnya ia adalah hewan suci yang diciptakan dari air mata jin. Macan kumbang kini adalah hewan peliharaan yang menghibur manusia. Meskipun demikian, ketika tuannya memberi perintah, hewan suci itu tetap harus patuh. Jin tersesat dan ingin macan kumbang mengantarnya kembali ke Bukit Pasir. Sudah lama ia di sini tetapi belum berhasil merayu manusia untuk mengucapkan permintaan. Pagi berikutnya Ka yang mengakhiri liburannya dan terbang kembali ke Korea Selatan. Entah bagaimana, Jin yang lebih gigih dari lintah masih terus menempel tak mau lepas. Pertama kali mencoba karpet terbang versi bermesin terasa sedikit aneh, tetapi untungnya makanannya sangat lezat. Perut kenyang, mata mengantuk. Setelah selesai makan, Jin langsung masuk ke dalam sarangnya untuk tidur. Ka yang merasa terganggu dan menyuruh Jin mengikat rambutnya agar tidak menyakitkan mata. Sesampainya di desa, para ibu langsung memuji cucu perempuannya terlihat seperti mendapat sedikit vitamin cinta dan menjadi lebih cantik. Ternyata Jin dengan penampilan rapi berdiri tepat di sampingnya membuat semua orang salah paham. Para tetangga menyambut hangat pria tampan itu, hanya bibipan yang wajahnya terlihat tidak senang. Tokoh utama wanita memanggil Jin yang merepotkan itu ke gudang untuk berbicara. Ia yang emosinya meledak berniat langsung memukul kepala Jin dengan cangkul. Selama kamu belum mengucapkan permintaan, aku akan terus membuntutimu. Keduanya sedang bertengkar, tiba-tiba bibipan masuk. Melihat cucu perempuannya mengayunkan cangkul dan mengoceh sendirian, ia mengira Ka yang belum minum obat. Ia menyuruh Ka yang mengikuti aturan mendengarkan suara detak jam. Sejak kecil Ka yang adalah anak yang keras kepala dan sulit dididik. Kondisi mentalnya tidak stabil, ia tidak sengaja membunuh burung beo ibunya sehingga ia diusir pulang ke desa untuk tinggal bersama neneknya. Orang tua dan kakak-kakaknya takut dan menjauhi adik bungsu yang cenderung melakukan kekerasan. Nenek mengajari Ka yang setiap kali ia marah dan ingin membunuh orang, ia harus mencoba mendengarkan suara detak jam untuk menenangkan dirinya. Setiap hari neneknya menyuruh gadis kecil itu menonton video tentang kasih sayang keluarga, tetapi ia lebih suka mendengarkan suara jam daripada menonton hal yang menyakitkan mata. Meskipun tahu cucunya sulit dididik tetapi nenek percaya dengan kasih sayang yang hangat ia akan bisa melunakkan hatinya. Ka yang berkali-kali bertanya bagaimana caranya agar ia bisa hidup sendiri meninggalkan nenek. Nenek bergurau, ia hanya perlu belajar dengan baik, menjadi juara kelas, dan lulus dari universitas bergengsi, maka ia bisa pergi dari sini. Ka yang menganggapnya serius, siang malam ia berusaha keras dan rajin belajar. Akhirnya gadis kecil itu menjadi lulusan terbaik di seluruh sekolah dan lulus universitas. Namun Ka yang memilih membuka bengkel mobil membuat nenek sangat kecewa. Sudah terkenal sebagai yang terpintar di desa tetapi memilih pekerjaan yang tidak jelas. Setelah bercerita, nenek menoleh bertanya calon cucu menantunya lulus dari sekolah mana. Jin terkejut dan menghindari pertanyaan itu lalu langsung kabur ke kamar. Ka yang antusias dengan karakter-karakter seperti Superman dan sejenisnya, Jin merasa terganggu. Aku jauh lebih kuat daripada orang-orang itu ribuan kali lipat. Karena diejek, Jin mengajak macan kumbang pergi ke warung internet untuk bermain game. Setiap kali merasa kesal, Jin berteriak kencang hingga seluruh warung internet mati listrik. Di pihak lain, macan kumbang memiliki kekuatan luar biasa dan sering membantu orang tua membelah kayu sehingga disayangi semua orang. Sebaliknya, kemanapun Ka yang pergi, ia diacungi jari dan dibicarakan di belakang oleh penduduk desa. Mereka bilang dia adalah
adalah penderita gangguan kepribadian dan dibesarkan bersama oleh seluruh desa. Walaupun ia tidak membunuh siapapun, semua orang merasa takut. Jin ingin tahu dan menanyakan dengan jelas awal mula ceritanya. Bibi menceritakan bahwa Ka yang kecil sering suka membunuh binatang. Orang dewasa mengetahui, mencegahnya, dan mengajarinya membaca dan mengejar daripada melakukan perbuatan buruk. Setelah sedikit lebih besar, Ka yang mengalihkan sasarannya ke anjing penjaga. Paman menyadari hal itu lalu mengajarinya menjadi tukang kayu untuk menahan keinginan membunuhnya. Sejak saat itu, seluruh desa bersama-sama membesarkan Ka yang hingga dewasa. Saat ini ia menjadi pemilik bengkel mobil. Pelanggan selalu datang mendukung sehingga ia bisa hidup pas-pasan. Hari ini penduduk desa bergosip bahwa Ka yang akan menikah sehingga perkumpulan pemuda desa berbondong-bondong datang untuk melihat. Dari jauh melihat arak-arakan Jin tercengang kaget. Pemimpinnya adalah kepala desa dan ini adalah perkumpulan pemuda desa. Kepala desa banyak bicara yang tidak jelas membuat pasangan itu sedikit canggung. Ka yang berbisik menyuruh pihak pria menyapa kembali agar sopan. Jin menggesek hidung secara intim ala cara sapaan zaman purba. Kepala desa terkejut dan mengira diganggu oleh orang mesum. Baru saja ingin berkelahi, Jin tiba-tiba menghilang. Ia menyihir agar hanya Ka yang bisa melihatnya. Setelah selesai, ia mengajak Jin berkeliling supermarket. Melihat semua yang ada di sekitarnya menarik, Jin seperti anak kecil yang pertama kali diajak ibunya ke supermarket. Perlahan-lahan dewa kuno itu tercerahkan, bersentuhan dengan banyak hal menarik di zaman modern. Contohnya seperti vitamin jelai, minum sekali saja kesegaran tahan lama. Macan kumbang ada urusan dan pergi duluan meninggalkan tokoh utama pria di toko kelontong. Melihat anak-anak bermain video game, Jin penasaran dan minta adu tanding. Ia menerima tantangan dari seorang bocah dan kalah telak. Tidak terima, Jin duduk bermain selama berjam-jam, baru berhenti setelah menang. Sementara itu, Ka yang pergi mendaki gunung untuk mencari udara segar. Ia berdiri di atas tebing yang cukup berbahaya sampai-sampai semua orang harus mengingatkannya untuk memperhatikan keselamatan. Tiba-tiba Jin lari datang meminta 1000 won kepada pemiliknya untuk membeli waktu bermain game. Meskipun ia dewa, ia tidak diizinkan menggunakan sihir untuk menciptakan kekayaan bagi dirinya sendiri. Ka yang tidak memberinya dan malah berniat mengejarnya dan memukulinya habis-habisan. Jin merengek dari pagi sampai malam bahkan berdiri di tengah jalan menghadang mobil untuk meminta uang. Sungguh malang nasib Jin bertemu dengan wanita kejam. Hasilnya tokoh utama pria terlempar dari jalan. Jadi berhubungan dengan orang berkepribadian ganda hanya mendatangkan bencana. Jin penasaran dengan konsep kepribadian ganda dan langsung pergi ke warung internet untuk mencari tahu. Di internet banyak sekali gambar psikopat berkepribadian ganda yang bahkan lebih menyeramkan dari Ka yang. Tokoh utama wanita memiliki seorang sahabat yang bekerja sebagai kepala klinik dokter gigi. Ka yang berbagi cerita bahwa akhir-akhir ini ia dibuntuti oleh orang gila yang meminta untuk mengabulkan permintaan. Seluruh desa bahkan salah mengira ia sebagai calon suaminya. Ka yang menyiksanya berkali-kali, mulai dari mendorongnya jatuh dari gedung, hingga menabraknya secara langsung. Namun, pria itu masih menempel lebih gigih dari lintah lapar. Di pihak lain, Jin sedang memikirkan rencana kotor untuk memaksa pemiliknya menggunakan permintaannya, sekaligus untuk melihat apakah Ka yang peduli dengan nyawa orang lain atau tidak. Tepatnya Jin berencana membakar ruangan agar Ka yang panik dan menggunakan permintaannya. Namun ia dengan tenang meminta Jin untuk membuka pintu. Jika ia berhasil keluar, ia akan menghajar Jin habis-habisan. Tokoh utama pria yang tidak takut mati masih sombong dan merasa senang. Entah bagaimana Ka yang keluar melalui pintu samping dan langsung mengambil tongkat memukul Jin bertubi-tubi. Disuruh buka pintu tidak mau, sekarang ia dihajar habis-habisan. Tak lama kemudian penduduk memanggil tim penyelamat untuk memadamkan api, tetapi semuanya baik-baik saja. Kecuali Ka yang sedang menghajar seorang pria habis-habisan. Mereka buru-buru melerai karena melihat pria itu mengalami patah tangan dan kepala yang penyok, terlihat cukup mengenaskan. Jin berkata ia pantas mendapatkannya, semakin dipukul semakin akrab, jadi jangan ada yang ikut campur. Ka yang memberi batas waktu dari sekarang hingga malam. Jin harus memperbaiki akibat kebakaran itu, jika tidak ia akan dipukul lagi. Setelah selesai ia pergi minum bersama sahabatnya Minji. Dengan sifatnya yang sedikit-sedikit ingin membunuh orang, ia sulit berteman dengan siapapun. Satu-satunya orang yang bisa menahan Ka yang adalah Bibi Pan. Jika Bibi Pan meninggal, Ka yang tidak akan berbeda dengan binatang buas yang tidak terkendali. Ia ingat di masa lalu Ka yang pernah memesan 2 peti mati. Ia berniat jika neneknya yang sudah tua meninggal, ia akan ikut pergi ke dunia lain bersamanya. Sahabatnya kehabisan kata-kata lalu berdiri menuangkan segelas air. Jin yang bersembunyi di dalamnya sedari tadi menguping seluruh cerita. Ka yang memaki ke udara membuat seluruh kedai sekali lagi mengira ia gila. Dengan begitu ia akan lebih mudah menemukan keberadaan Jin. Keduanya berbicara tentang alasan mengapa Jin terus ingin Ka yang mengucapkan permintaan. Ia ingin membuktikan bahwa umat manusia itu serakah dan sesat. Tokoh utama wanita mengucapkan permintaan pertamanya yang juga merupakan tantangan untuk Jin. Kabulkan permintaan untuk siapapun yang kita temui di jalan. Jika mereka benar-benar sesat seperti yang Jin katakan, ia akan setuju untuk menggunakan 2 permintaan yang tersisa. Jin bersemangat dan yakin akan memenangkan taruhan. Cukup membuat 3 dari 5 orang menjadi sesat
sesat, maka Jin menang. Tokoh utama pria membanggakan bahwa di kalangan jin, ia yang paling terkenal. Sekaligus ada jin baik dan jin jahat. Ia mewakili neraka, dengan kata lain ia adalah jin kegelapan. Karena tidak mau tunduk di hadapan umat manusia, menentang kehendak Tuhan, ia harus menjalani hukuman penjara hampir 1000 tahun. Pasangan itu bertemu wanita pertama bernama Suster Kang. Dia saat ini bekerja di supermarket. Melihat ekspresi wajahnya, Jin menebak orang ini mudah digoda. Selanjutnya adalah seorang karyawan ban, teman masa kecil Ka yang juga menjadi sasaran. Mereka semua tidak melihat wujud jin di depan mereka. Hanya anjing, jenis hewan yang memiliki spiritualitas dan indera penciuman tajam. Ia menggonggong keras dan menjadi target ketiga dalam taruhan. Berikutnya adalah pemilik toko makanan ringan. Akhirnya, orang kelima adalah YouTuber lingkungan. Target telah dipilih, sekarang hanya perlu membuat 3 dari 5 orang itu menjadi sesat. Pagi berikutnya Jin menceritakan hal itu kepada macan kumbang. Hewan suci itu terkejut karena di kehidupan ini permintaan pertama Ka yang masih diberikan untuk orang lain. Mereka bertaruh tentang kebaikan manusia sejak 1000 tahun yang lalu. Tiba-tiba Jin ketakutan, khawatir kalah taruhan, sehingga berniat mundur. Untuk sementara waktu menghilang sebentar lalu memikirkan rencana lagi. Tokoh utama pria pulang mengambil karpet terbang, sekalian meminta nenek semangkuk nasi campur untuk dimakan di jalan. Jin terbang lurus ke laut perbatasan Korea Selatan dan Jepang. Kementerian Pertahanan kedua belah pihak mendeteksi benda aneh terbang di wilayah mereka, nyaris saja terjadi baku tembak. Tidak ada pilihan lain, Jin akhirnya terbang pulang untuk merencanakan sesuatu. Ka yang menonton berita mengetahui insiden itu lalu memarahi pria itu habis-habisan. Jin bertekad membalikan waktu kembali ke masa lalu untuk melihat seperti apa Ka yang di kehidupan sebelumnya. Mengapa ia lebih memilih bertaruh pada orang lain daripada menggunakan permintaannya? Pertama, Jin kembali ke masa perlawanan terhadap Jepang. Ka yang di kehidupan ini adalah seorang gerilyawan yang sedang menyusun rencana bersama rekan-rekannya. Kemunculan Jin yang mendadak membuatnya salah sangka sebagai mata-mata. Namun berkat tokoh utama pria, ia lolos dari hujan peluru musuh. Ka yang mengucapkan terima kasih berulang kali dan berjanji akan membalas budi di kehidupan berikutnya. Jin terpaksa kembali ke abad pertengahan untuk menemukan Ka yang saat itu ia adalah seorang pejabat tinggi di istana. Jin bersembunyi terus memanggil nama Ka yang membuat seluruh istana panik mengira ada pembunuh. Saat Jin muncul, Raja segera memerintahkan tentara untuk memenggangnya. Saat ini radio melaporkan ada keanehan di zaman prasejarah. Seseorang asing dipenggal 3 kali tetapi kepalanya tidak putus. Kebetulan Jin kembali dengan leher yang kendur. Begitu bertemu, kedua belah pihak langsung berdebat sengit seperti air dan api. Hari ini Jin memperkenalkan kepada Ka Jung saudara sepersumpahannya. Dia saat ini berstatus sebagai direktur kaya yang memiliki banyak gedung bertingkat. Pria itu menyinggung perasaan ketika Jin itu dengan tega mendorong seorang gadis jatuh dari gedung. Pemuda itu langsung menunjukkan wujud aslinya, merentangkan sayapnya untuk menyelamatkan gadis cantik itu agar mendarat dengan selamat. Kabarnya bulu burung hanya bisa menulis kebenaran, jadi Ka Jung sekalian mencabut satu untuk diminta. Saat Jin di penjara bertahun-tahun, saudara sepersumpahannya juga datang membebaskan sedikit pasir agar lampu semakin tenggelam. Oleh karena itu, kemunculan kembali kali ini dia menembus gedung lawan sebagai hadiah pertemuan. Pihak Ka Jung pulang ke rumah mencoba menulis beberapa hal dengan bulu burung saya adalah beban bagi ibu. Tulisan itu langsung menghilang, diganti dengan kalimat saya adalah kekuatan bagi ibu. Untuk pertama kalinya dalam hidup Ka Jung merasa bahagia saat menyadari kebenaran itu. Dalam perkembangan lain, kepala desa teringat akan ucapan pedas yang menohok hingga ia merinding. Adiknya berbagi bahwa di Timur Tengah itu adalah cara menunjukkan kasih sayang kepada tamu terhormat. Kepala desa bergumam, syukurlah suaminya tidak gay. Di supermarket, wakil kepala cabang mengadakan rapat staf untuk persiapan pembukaan menyambut pelanggan. Kakak Kang ditegur karena tidak mau merias diri. Tangan dan kakinya lecet membuat citra supermarket buruk. Kakak Kang diam-diam masuk ke gudang untuk membereskan barang. Tiba-tiba dia menemukan lampu usang, mencoba mengambilnya dan membersihkan debu. Seketika Jin yang usil muncul dan membual. Kecuali menghidupkan kembali orang mati atau pergi ke masa depan, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Kakak Kang langsung meminta permintaan pertama, yaitu menjadi kepala cabang. Dia telah mengabdi pada supermarket bertahun-tahun, tetapi selalu di posisi karyawan biasa. Apalagi sepanjang hari dia dimarahi dan dicela oleh wakil kepala cabang. Sekarang Kakak Kang merasa sangat dihormati. Mobil bututnya tidak dia perbaiki, melainkan langsung berniat membeli mobil baru. Ka Jung tiba-tiba kehilangan seorang pelanggan yang sedikit sinis terhadap Jin itu. Sejak SMP, sang tokoh utama wanita yang kepribadiannya eksentrik selalu diejek oleh teman-temannya. Minji juga dalam situasi yang sama. Hari itu Ka Jung merasa kesal dan berencana membakar toilet wanita, membuat para perundung ketakutan. Sejak saat itu, mereka membuat aturan tidak ada yang berani menyentuh pasangan itu lagi.
lagi. Kak Ajung berteman baik dengan Minji sekaligus membantu temannya itu meningkatkan prestasi akademiknya. Perlahan tapi pasti, akhirnya Minji berhasil membuka praktik dokter giginya sendiri. Black Panther yang sedang menganggur membuat ulah, menghabiskan uang untuk mesin permainan sepanjang hari. Tiba-tiba seorang pria lewat dan membuang puntung rokok sembarangan. Black Panther mengingatkan agar jangan membuang sampah, tetapi pria itu tetap bersikap menantang. Jin tidak ingin menghentikan permainan, lalu berteriak memanggil Black Panther untuk menyelesaikannya. Pria itu ketakutan setengah mati. Setelah selesai, Black Panther pergi berkencan dengan hewan peliharaan Jin. Jiu, penduduk desa mendengar kabar ada binatang buas dan berbondong-bondong ke hutan untuk mencarinya. Pasangan itu nyaris ketahuan ekornya, harus menggunakan sihir untuk menyamarkan diri. Black Panther pergi mencari informasi dari tikus-tikus rumah tentang jadwal Kak Ajung. Konon selain memperbaiki mobil, dia juga punya pekerjaan sampingan rahasia. Seseorang akan libur 2 hari untuk mendaki gunung dan pergi ke bengkel kayu. Kak Ajung berencana menyiapkan peti mati jika nenek Bibipan meninggal, dia akan bunuh diri mengikuti neneknya. Black Panther terkejut, tuannya belum mengucapkan permintaan, jadi dia belum bisa keluar. Bagaimanapun caranya harus membantu nenek Bibipan hidup selama mungkin. Setiap kali neneknya sakit kepala, lutut pegal, atau tangan kesemutan, Black Panther hadir untuk memijat dan memijit titik akupuntur. Urusan dapur pun dia kerjakan semua agar nenek bisa beristirahat. Nenek Bibipan sangat menyukai calon cucu menantunya. Pasti sangat mencintai Kak Ajung sampai-sampai mengikutinya dari timur tengah ke sini. Nenek Bibipan menanyakan tanggal lahir dan sio untuk merencanakan masa depan. Black Panther mengaku lahir pada hari Kamis sebelum Masehi. Nenek Bibipan yang tadinya sedikit senang, kini kehabisan kata-kata dengan menantu gila itu. Black Panther menawarkan diri untuk mencabut rumput liar dan menebarkan pupuk untuknya. Tiba-tiba Black Panther datang membisikkan bahwa Kak Ajung bertanya tentang siapa dirinya di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya di kehidupan manapun Kak Ajung selalu lurus hati dan menggunakan permintaan untuk orang lain. Black Panther ingin menyembunyikan hal itu, tetapi mulutnya yang ember tidak tahu Kak Ajung sudah berdiri di luar sejak kapan. Sang tokoh utama wanita bersikap santai lalu pergi ke rumah sakit jiwa untuk mengambil obat rutin. Hanya agar nenek tenang, dia baru menurut minum obat, padahal sebagian besar hanya vitamin. Black Panther harus membawakan barang untuk tuannya berbelanja sepanjang hari. Malam harinya pasangan itu makan di restoran mewah. Melihat mereka, siapapun akan mengira keduanya sedang berpacaran. Kak Ajung bersemangat ingin pergi ke menara tertinggi di kota. Black Panther setuju dengan syarat dia tidak boleh gila mendorong orang dari ketinggian. Pemandangan yang sangat indah, hanya kurang bintang yang berkilauan. Black Panther menjentikkan jari, seketika seluruh kota padam listriknya dan langit berbintang menjadi cemerlang. Kak Ajung tiba-tiba mencium pria itu untuk melihat apakah rasanya senikmat yang digembar-gemborkan. Namun dia adalah tipe orang yang kaku, bahkan tidak tahu bagaimana cara mencium. Black Panther yang sudah hidup lama dan berpengalaman memberikan contoh cara mencium yang benar. Begitulah, kedua orang itu berciuman dengan penuh gairah. Lampu kembali menyala tetapi hanya membuat pasangan itu semakin bersemangat. Kebetulan saat itu juga, seseorang misterius meretas kamera keamanan di menara itu. Aparat keamanan panik di mana-mana, mencurigai adanya mata-mata asing. Orang ini kebetulan menyaksikan adegan pasangan itu berciuman di tempat tinggi dan menyimpan video itu. Pagi berikutnya Black Panther terkejut setengah mati, mengingat ciuman tadi malam. Apalagi baru pagi Kak Ajung sudah menuntut ciuman lagi. Pemuda itu ketakutan dan meminta izin untuk mencabut tumpukan bawang bombay untuk nenek. Kak Ajung terus mendesak untuk ciuman kedua. Dia mencari kemana-mana untuk menemukan pria itu. Jin pun harus bersembunyi di dalam peti mati. Melihat gadis itu terlalu bersemangat, Black Panther membual tentang aturan berciuman. Harus hujan dan ditemani sedikit anggur untuk dinikmati. Kak Ajung mendengarnya dan sementara mengabaikannya. Di sisi lain, pegawai ban bernama Bo adalah teman SMA Kak Ajung. Hari ini melihat temannya menjadi pelanggan VIP datang ke ban untuk membuka rekening tabungan, Gubu sedikit tidak senang. Desa dekat sini ada keluarga baru beranggotakan 3 orang yang baru pindah untuk tinggal. Melihat cara berpakaian, bisa ditebak mereka cukup kaya. Sejak tidak sengaja mencium Kak Ajung, setiap kali melihat gambar sensitif Black Panther jadi menarik rambut gadis itu. Selain itu, dia juga meneliti cuaca untuk melihat kapan akan hujan. Kak Ajung yang memang sudah punya banyak kepribadian, kini ditambah narsisme. Dia bercermin memuji dirinya sendiri cantik tanpa malu-malu. Black Panther berkata ciuman adalah langkah awal menuju kebejatan. Baru kali ini, setelah ribuan tahun Black Panther kehilangan ciuman pertamanya, rasanya juga sedikit bersemangat. Black Panther menyarankan tuannya untuk pergi membersihkan karang gigi agar ciuman berikutnya tidak terlalu berbau. Jin melakukan hal itu pertama kali, seluruh tubuhnya bergetar. Pemuda itu pergi ke dokter gigi tanpa uang atau identitas diri. Untungnya Minji mengenali pihak lain sebagai pacar Kak Ajung yang dikabarkan, lalu membawa orang itu untuk dikembalikan. Minji mengeluh, penampilan luar tidak buruk tetapi sangat miskin. Tokoh utama wanita melihat Black Panther lagi, merasa gatal ingin memukul, lalu memberinya satu pukulan lagi. Tokoh utama pria yang wajahnya memar minum sedikit bir, naik ke mobil dan mengeluh. Kebetulan beberapa polisi datang ke bengkel untuk memompa ban mobil. Kak Ajung
sengaja menekan chip untuk membuka kunci mesin. Melihat pengemudi minum minuman keras, polisi menangkapnya untuk tes kadar alkohol. Hasilnya, Jin harus dibawa ke kantor polisi untuk minum teh. Malamnya Black Panther singgah ke festival musim semi untuk berjalan-jalan. Setiap tahun, penduduk desa selalu mengadakan pameran kuliner lengkap dengan berbagai stand. Tokoh utama pria bersemangat berkeliling dan tidak sengaja menabrak seseorang bertopi. Sebenarnya dia adalah seorang pencopet yang berpura-pura bersentuhan lalu mencuri barang. Ternyata di dalam tas hanya ada jepit rambut. Dua kelompok pencopet di festival itu berebut wilayah, lalu saling baku hantam. Black Panther mengejar untuk mengambil kembali jepit rambut. Mereka mengira itu musuh lalu memukul tokoh utama pria itu. Jin tidak apa-apa, sebaliknya tongkat itu malah penyok. Dia menjentikan jari, membuat semua senjata berubah menjadi bunga dan daun musim semi. Malam harinya ada pesta kembang api yang disertai tulisan nama Kak Agung. Ternyata aksi norak ini dihasut oleh Black Panther kepada tuannya. Pada saat yang sama, Ji-U menemui Kak Ajung untuk memperkenalkan dirinya. Dia adalah malaikat cahaya. Tuhan pernah memberikan satu tugas kepada Ji-U. Kapanpun saudaramu tunduk pada manusia, penggalah kepalanya. Oleh karena itu, Ji-U sengaja berada di dekat Kak Ajung untuk menunggu hari itu. Dia akan membantu Kak Ajung agar tidak terpesona oleh jin dan menggunakan dua permintaan yang tersisa. Namun, sikap tokoh utama wanita membuat Ji-U khawatir rencananya gagal. Sementara itu, Black Panther bermain solo game dengan seorang anak SMP, tidak sengaja bertemu Minji. Kedua belah pihak lalu mengajak minum beberapa gelas. Minji menganggap Kak Ajung sebagai teman terbaiknya, jadi ingin melindungi dan menjaganya. Dia tidak ingin Kak Ajung berteman dengan orang-orang gila seperti Black Panther. Tokoh utama wanita melintas di depan warung makan, melihat mereka tertawa dan tanpa sadar teringat pada sosok gadis dalam mimpinya. Minji mabuk berat dan Black Panther mendapat tugas membayar minuman. Jika tidak bayar, silakan lanjutkan ke kantor polisi. Kak Ajung lagi-lagi mengeluarkan uangnya untuk membantu Black Panther si biang masalah. Dia berbagi bahwa Ji-U baru saja menemuinya dan tentang rencananya. Sekarang Black Panther mengungkapkan bahwa dia dan Ji-U tidak berada di tim yang sama, mereka adalah musuh bebuyutan. Tuhan menciptakan malaikat dari cahaya, sementara Black Panther lahir dari api tanpa asap. Karena Black Panther sombong ingin membuktikan kemampuannya melebihi Tuhan, ia dihukum. Tuhan mengutus malaikat turun ke bumi untuk menghancurkan Black Panther, dan Ji-U saat itu adalah yang paling terdepan. Dia menghancurkan tak terhitung banyaknya jin. Perang telah berlangsung ratusan tahun, kini hanya tersisa beberapa jin yang selamat. Ada yang seumur hidup tinggal di perpustakaan, ada yang berjalan-jalan merawat ribuan bunga, ada juga yang berkeliling dunia menciptakan hujan. Mengingat hujan, Kak Ajung teringat pada ciuman berikutnya. Tokoh utama pria ketakutan mengalihkan pembicaraan lalu menghilang. Pagi berikutnya Kak Ajung memperbaiki mobil seorang pelanggan yang bertingkah kasar. Dia mengira wanita mudah ditindas dan berniat bertindak preman. Black Panther menghirup air pencuci mobil hingga mulutnya berbusa, membuat pemuda bertato itu terkejut. Dia lari terbirit-birit, tidak berani meminta maaf lagi. Di supermarket, kakak Kang yang sudah menjadi kepala cabang, sikapnya terhadap bawahan sangat keras. Itu persis seperti cara dia diperlakukan sebelumnya. Karyawan tidak tahan lagi dan berdebat dengan kakak Kang. Kita seumuran dan pernah satu tingkat, tapi sekarang bersikap sombong. Kakak Kang yang marah mencari Black Panther sekalian meminta permintaan kedua. Dia ingin kembali ke masa 20 tahun yang lalu dan tetap di posisi kepala cabang. Dengan begitu, dia punya kecantikan dan juga kekuasaan. Karirnya terbuka lebar, tidak ada yang berani meremehkan. Keluarga baru beranggotakan 3 orang yang pindah ke desa itu punya banyak keanehan. Sang suami mengenal Kak Ajung, jadi mampir ke bengkel mobil untuk menyapa. Black Panther yang kesal melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk menggoda Kak Ajung kecil. Dia yang pemarah langsung melempar batu ke kepala jin. Masa lalu berubah sehingga di masa kini Kak Ajung juga diperbarui secara paralel. Malam itu hujan, angin, dan kilat menyambar-nyambar sangat sesuai dengan keinginan tokoh utama wanita. Dia pun memakai jas hujan pergi membeli bir untuk menyenangkan Black Panther. Kini waktu, tempat, dan orang sudah tepat, hanya kurang botol. Kak Ajung mencari ke setiap sudut tetapi tidak menemukan batang hidung tokoh utama pria itu. Dia mendatangi warung game lalu menggeledah tempat-tempat yang biasa didiami Black Panther untuk menuntut ciuman. Hujan berhenti, Kak Ajung dengan marah berteriak keras. Sekarang barulah tokoh utama pria berani menunjukkan diri. Kak Ajung hendak memukul lawannya sebagai pelampiasan rasa kesal, tiba-tiba seekor anjing berlari dan menggonggong dengan keras. Anjing-anjing biasanya membenci orang-orang yang tidak berperasaan seperti Kak Ajung, jadi setiap bertemu mereka menggonggong kencang. Black Panther lalu mengeluarkan ultimatum, akan mengabulkan 3 permintaan anjing itu. Dengan syarat, anjing itu harus membuat semua anjing di desa tidak menggonggong Kak Ajung lagi. Black Panther mendapat tugas berkomunikasi, menerjemahkan bahasa binatang. Anjing itu setuju dan permintaan pertama adalah berubah menjadi
bagi manusia. Tepatnya, pria paruh baya yang tampan dan berotot besar. Kemanapun anjing itu pergi, wanita di seluruh desa tergila-gila. Terlihat gagah dan juga maskulin, memikat hati. Namun, kebiasaan kencing sembarangan di tiang listrik ala anjing tidak pernah berubah. Pada saat yang sama, Ji-U membawa sabit kematian untuk menjemput nyawa Emer Kim. Dia sudah tua dan lemah, sudah waktunya meninggal. Keesokan harinya Nenek Bibi Pan membaca buku harian cucunya, lalu menelepon bertanya apakah sudah minum obat. Karena di dalam buku itu Kak Ajung hanya menulis hal-hal tentang permintaan fantasi yang tidak masuk akal. Dia ingin mencari tempat aman untuk buku harian dan pena ajaibnya. Sebuah tempat di mana dia bebas melakukan hal yang disukainya. Black Panther membocorkan bahwa lampu yang dia tempati selama hampir 1000 tahun adalah tempat persembunyian yang ideal. Namun, interiornya agak sederhana dan kurang. Begitulah Kak Ajung memindahkan semua perabotan neneknya seenaknya seperti rumah sendiri. Pasangan itu lambat laun menjadi akrab dan terbuka. Kak Ajung berkata dia seperti batu sandungan dan membuat semua orang tidak nyaman. Hanya neneknya yang selalu menyayangi dan tidak membencinya. Neneknya juga satu-satunya batas toleransi Kak Ajung. Perkataan kasar dan suara berisik sampai-sampai Nenek Bibi Pan di luar mendengarnya. Dia menemukan suara dari lampu itu lalu mengocoknya berkali-kali. Pasangan di dalamnya pun terjatuh saling menimpa dalam posisi yang mendebarkan. Situasi ini tidak perlu hujan pun masih bisa berciuman. Keduanya berencana membeli lebih banyak vitamin agresif agar emosi meluap. Begitu keluar, mereka melihat nenek memeluk wajahnya menangis terseduh-seduh. Ternyata Emer Kim si perajin baru saja meninggal karena usia tua dan lemah. Kak Ajung yang tidak berperasaan entah kapan terakhir kali menangis. Di pemakaman Nenek Bibi Pan berkata lahir, tua, sakit, dan mati adalah hal yang biasa. Suatu hari nanti dia juga harus meninggalkan dunia ini. Kak Ajung tidak terima lalu memutuskan menggunakan permintaan kedua. Saya ingin nenek menjadi muda lagi seperti usia saya. Dia memberi Black Panther 72 jam untuk mewujudkan permintaan itu. Black Panther sedikit terkejut karena tuannya sudah menggunakan 2 permintaan untuk orang lain. Meskipun begitu, dia tidak punya hak untuk menolak permintaan itu. Setelah selesai, Kak Ajung pulang mengabari nenek tentang perjalanan ke Hawaii. Dia sudah terlanjur memesan tiket, jadi bagaimanapun nenek harus pergi. Kak Ajung juga berpesan agar nenek memberitahu seluruh desa. Keesokan harinya Nenek Bibi Pan dengan antusias memberitahu para tetua tentang perjalanan ke Hawaii yang diberikan cucunya. Semua orang mengagumi Nenek Bibi Pan karena punya cucu yang berbakti. Sementara itu, meskipun kakak Kang karir dan jabatannya naik menjadi kepala cabang, hubungannya dengan putrinya semakin menjauh. Bahkan dia hamil, kabur dari rumah mengikuti pacarnya mengabaikan nasihat kakak Kang. Dia memeluk wajahnya menangis, mengatakan bahwa selama menjadi karyawan biasa, ibu dan anak itu sangat akrab. Black Panther menyarankan kakak Kang menggunakan permintaan ketiga yang tersisa agar semuanya kembali seperti semula. Namun, manusia pada dasarnya serakah, tidak tega membuang apa yang sudah dimiliki. 72 jam hampir berlalu, yang berarti Black Panther harus melaksanakan permintaan kedua untuk Kak Ajung. Subuh, dia membangunkan nenek untuk pergi ke bandara melakukan prosedur ke Hawaii. Nenek Bibi Pan berubah menjadi gadis muda cantik dalam sekejap. Memang benar, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Saat muda kecantikan neneknya tidak main-main. Dia melirik ke cermin, melihat wajah yang familiar, tetapi terus melihat dan tidak mengenalinya. Akhirnya nenek terkejut, pingsan berulang kali, tidak percaya pada peremajaan ini. Dia berterima kasih kepada dewa-dewa dan leluhur yang merestui dan menduga permintaan Kak Ajung yang tertulis di buku harian telah menjadi kenyataan. Kali ini dia memutuskan untuk berdandan dan bersenang-senang sepuasnya. Berita ini dengan cepat sampai ke telinga Ji-U, tokoh utama wanita telah menggunakan permintaan lurus hati yang kedua untuk orang lain. Ini berarti hari kehancuran Black Panther akan segera tiba. Ji-U masuk ke dalam lampu dan mengejek lawannya beberapa kalimat. Tokoh utama pria menekankan masih ada taruhan pada permintaan pertama. Hanya jika dia membuat 3 dari 5 orang jatuh dalam kenistaan, maka Kak Ajung kalah dan mempertaruhkan nyawanya. Kebetulan anjing itu mengetuk pintu, meminta bantuan Black Panther. Meskipun berwujud manusia, esensinya tetap anjing. Dia menggunakan permintaan kedua, ingin punya banyak uang dan kartu identitas. Dengan begitu dia baru menjadi manusia seutuhnya. Hanya dengan jentikan jari yang ringan, permintaan anjing itu menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang direktur utama, keluar dari mobil mewah, menarik banyak tatapan kagum. Anjing itu menemukan anak-anak yang sering menindas anjing di area itu lalu mendekat dan menggigit mereka beberapa kali. Setelah menggigit, dia melambaikan uang sebagai ganti rugi dan memperingatkan anak-anak itu agar tidak menindas anjing. Padahal tumpukan uang itu adalah dana pensiun Ji-U, bukan. Dia juga sekalian mencoret-coret lukisan malaikat, membuat Ji-U sangat marah. Dalam perkembangan lain, kehidupan dua nenek cucu Kak Ajung sedikit terganggu sejak Nenek Bibi Pan kembali muda. Siang bolong, nenek mengambil jaket kulit cucunya lalu berjalan-jalan dengan riang. Dia mengagumi kecantikannya di cermin dan merasa sangat gembira. Kak Ajung takut rahasianya terbongkar, jadi harus mengikuti dan mengawasi. Sekarang tulang nenek kuat seperti anak muda. Karena itu, dia bisa jungkir balik dan berlari tanpa khawatir hernia nukleus pulposus. Seharian nenek berbelanja, membeli segala macam lipstik, bedak, dan pakaian. Kak Ajung menjelaskan aturan dan meminta nenek
Nenek mematuhinya. Jangan gunakan nomor telepon lama, jangan angkat telepon dari siapapun. Karena suara Nenek sekarang berubah menjadi merdu dan berbeda dari sebelumnya. Jika tetangga bertanya siapa, Nenek harus mengarang cerita bahwa dia adalah kerabat jauh yang datang berkunjung selama setengah tahun. Akhirnya rahasia ini hanya kita bertiga yang tahu. Black Panther merengek minta makan malam tetapi tidak ada yang memasak. Dia berjalan keluar rumah dengan lesu mencari angin segar. Kebetulan Jin itu duduk tepat di area pekerja yang mencari pekerjaan. Begitulah Black Panther menjadi pemanen sayur dan buah. Dia punya tenaga badak, kecepatan kerjanya juga lebih cepat dari orang biasa. Sang majikan senang dan membayar upah yang cukup besar. Ini adalah uang pertama yang didapatkan tokoh utama pria, membuatnya bahagia. Malam berikutnya dia kembali berkumpul di tempat yang sama untuk mencari pekerjaan. Pagi-pagi buta hari itu pemilik warung makan sedang mengemudi dan tidak sengaja menabrak seekor rusa. Pria itu adalah satu dari 5 orang dalam taruhan antara Black Panther dan Kak Ajung. Melihat rusa itu sekarat, pria itu berniat mengirimnya ke akhirat agar tidak merepotkan. Tiba-tiba Black Panther muncul memperkenalkan diri akan memberikan 3 permintaan kepada sang majikan. Pemilik warung makan tidak percaya bahkan menantang, jika hebat, buat rusa itu hidup kembali dan sehat. Black Panther menjentikkan jari, seketika hewan itu berdiri dan berlari ke hutan seolah tidak pernah terluka. Pemilik warung makan marah karena tidak sengaja menghilangkan 1 permintaan, lalu memukuli Black Panther sebagai pelampiasan kekesalan. Tokoh utama pria mengendalikan mobil mengancam lawannya hingga sangat ketakutan. Dia berpesan agar berpikir baik-baik, kapanpun ingin meminta 2 permintaan yang tersisa, panggil Black Panther. Akhir-akhir ini tokoh utama pria merasa terganggu oleh seseorang yang sering mampir ke bengkel mobil menemui Kak Ajung. Setelah diselidiki, diketahui dia bernama Park, pernah kuliah di universitas yang sama dan bergabung di klub menari dengan Kak Ajung. Black Panther sering terbang kembali ke masa lalu berkali-kali mengganggu Park sebagai pelampiasan rasa kesal. Pria itu baru pindah ke desa untuk tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Ada hal aneh, Park menyewa banyak orang untuk berkumpul di kebun. Dia sering diam-diam memotret Kak Ajung, tujuannya belum jelas. Hari itu kepala desa berkunjung untuk mencatat informasi kependudukan baru. Park menyambutnya dengan acuh tak acuh dan tidak suka memberikan nomor telepon kontak. Kepala desa sekilas melihat bayangan seseorang di lantai 2 tetapi sekejap mata sudah menghilang. Malam itu Kak Ajung memanjat tiang listrik untuk melepaskan kamera keamanan dekat rumah. Dia takut neneknya ceroboh membocorkan rahasia peremajaan. Dalam perjalanan pulang, anjing-anjing penjaga bertemu Kak Ajung tetapi tidak menggonggong sedikit pun. Dia sedikit terkejut, tidak tahu semua itu berkat Black Panther. Nenek Bibipan di kebun berniat menggali uang tunjangan dari ibu kandung Kak Ajung. Dulu gengsi tidak dipakai, tetapi sekarang digali untuk dihabiskan. Namun, cucunya berkata bagian pokoknya sudah lama didonasikan untuk amal. Sementara bagian bunganya dari investasi saham masih disimpan. Setelah selesai, dia pergi makan malam dengan Minji. Tetangga bertanya-tanya mengapa Kak Ajung belum pergi ke Hawaii bersama Nenek Bibipan. Dia berbohong di rumah ada urusan, jadi membiarkan Nenek pergi berlibur sendiri. Keesokan harinya Minji kebetulan bertemu Nenek di jalan. Nenek Bibipan tidak sengaja hampir membocorkan rahasia. Nenek Bibipan mengalihkan pembicaraan, mengatakan seluruh desa ini siapa yang tidak kenal kepala klinik dokter gigi. Latar berpindah ke cabang Bandung. Direktur tahu Gubo pernah sekelas dengan Kak Ajung, lalu memberinya tugas yang sulit. Minggu ini harus membujuk Kak Ajung membuka rekening tabungan pensiun. Wajah Gubo cemberut karena mereka memang tidak akrab. Apalagi Gubo pernah iri dengan kehidupan santai tokoh utama wanita. Dia melampiaskan kekesalannya pada tumpukan piring, kebetulan ada lampu di sana. Black Panther muncul memperkenalkan diri dan berjanji akan memberikan 3 permintaan kepada sang majikan. Gubo melonjak kegirangan karena Dewa Rezeki tiba-tiba mengetuk pintu. Dia meminta semua uang tabungan Kak Ajung jatuh ke tangannya. Jin THNN sedikit kaku kakinya tetapi masih harus memenuhi permintaan itu. Seketika telepon berbunyi, memberitahukan saldo rekening Gubo. Karena Kak Ayah adalah salah satu dari 5 pasangan yang bertaruh, dia berhak mengetahui apa yang mereka harapkan. Dikhawatirkan pemeran utama wanita pasti akan kalah dalam putaran ini. Karena setiap orang jatuh dan menjadi serakah, egois, dan hanya memikirkan diri sendiri. Kak yang tiba-tiba memeluk Jin dengan mesra. Ternyata dia ingin bertanya mengapa jam pasir itu tidak pernah mengalir dan selalu diam. Jin mengungkapkan bahwa itu melambangkan kehidupan Kak Ayang. Jika semua pasir mengalir ke bawah, itu berarti Kak Ayang meninggal. Saat dia meletakkan tangannya di atasnya, serangkaian kenangan tiba-tiba membanjiri. Gambaran seorang gadis yang tersenyum dalam mimpinya, tepat di tempat ini. Namun lampu itu adalah tempat tinggal Jin THNN yang belum pernah diganggu. Keesokan paginya, ayah dan anak itu harus mampir ke tempat Kak Ayang
Ayang untuk memperbaiki sepeda. Meskipun masih kecil, cara bicara dan tingkah laku bocah itu tidak biasa. Terlebih lagi, kakinya juga cacat dan dia berjalan pincang. Yang penting, dia melihat wujud asli Black Panther. Latar belakang bocah ini memang tidak biasa. Bibi Pan sejak kembali muda, rajin berdandan habis-habisan. Meskipun berjalan dengan sepatu hak tinggi agak tidak stabil, dia tetap memaksakan diri. Dia ingin menikmati makanan yang disukai anak muda. Kebetulan dia bertemu Minji di kafe. Keduanya mengobrol dengan sangat akrab dan tentu saja Minji masih belum tahu bahwa lawan bicaranya adalah Bibi Pan. Pemeran utama wanita KA yang mengamati dari luar dan melihat Bibi Pan tertawa dan bersenang-senang. Rupanya, permintaan kedua sangatlah tepat. Ji-U memperbaiki lukisan malaikat dengan hati yang kesal. Dia bergegas ke Jin THNN menuntut penyelesaian. Keduanya masuk ke dalam botol yang ada di meja. Ji-U memarahi Jin karena menyalahgunakan kunci besi untuk memberikan uang kepada anjing. Selain itu, dia juga mencoret-coret dan merusak lukisan yang dia cintai. Selesai berbicara, Ji-U menyerang pemeran utama pria Jin. Pada saat yang sama, botol di luar bergetar hebat. Setelah berkelahi sebentar, Ji-U kalah dan sayapnya terjepit sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Malam itu, Ka Yang Dung melihat lampu itu dan selalu mengenang gambaran gadis yang tersenyum dalam mimpinya. Ka Yang tahu bahwa itu adalah dirinya di kehidupan sebelumnya. Dia mencoba mengenakan selendang di kepalanya dan berusaha mengingat detail mimpinya. Wujud itu selalu memohon dan menyebut sesuatu yang disebut sabi. Tiba-tiba Ji-U muncul dan menawarkan untuk membantu Ka Yang mengalahkan Jin. Tujuan Jin adalah mengambil nyawa Ka Yang untuk membalas kekalahan taruhan yang membuatnya dipenjara selama hampir 1000 tahun. Ji-U menggoda Ka Yang dan ingin membawanya melihat bagaimana dia mati di beberapa kehidupan sebelumnya. Ji-U tidak menyukai Jin dan musuh dari musuh adalah teman. Dia terus memanipulasi mental Ka Yang tetapi gagal. Melihat wajah yang penuh tipu muslihat, Ka Yang langsung mengambil cangkul dan memukulnya. Ketika tuannya dipukul, makhluk gaib Black Panther, Bao Dan langsung merasakannya. Saat sedang makan dengan Black Panther, sang sekretaris Gubo merasakan nyeri di salah satu sisi wajahnya. Black Panther menduga orang yang memukul Ji-U hanyalah Ka Yang dan tidak mungkin orang lain. Pagi berikutnya, polisi datang ke bengkel untuk mengumumkan bahwa gadis berambut pirang yang berlibur di sini telah hilang. Jika melihatnya, harap lapor ke polisi. Ka yang menerima foto itu dengan banyak keraguan di hati. Beberapa hari yang lalu, saat memperbaiki lampu pelanggan yang pecah, dia menemukan rambut dan beberapa hal mencurigakan. Di sisi lain, Black Panther menceritakan kepada Jin tentang Ji-U yang menggoda Ka yang untuk melihat esensinya dan akhirnya dipukuli hingga memar. Jin merasa senang dan berniat mencari gadis itu untuk berbicara. Namun, Ka yang tidak terlihat baik di bengkel maupun di rumah. Dia sedang berenang di bawah lautan tanpa menggunakan tabung oksigen. Ka yang sering memilih tanggal 4 untuk mencoba bunuh diri. Jin mengetahui hal itu dan mencegah gadis itu. Pihak suster Kam mencari tempat peristirahatan putri yang bersama pacarnya. Dia bolos sekolah lama dan di sini main game. Akhir hari suster kembali dengan tubuh letih dan sedih. Hubungan antara ibu dan anak itu sulit diperbaiki. Meskipun begitu, dia masih menyayangkan belum berani menggunakan permintaan ketiga. Manusia memang selalu serakah begitu. Awalnya meminta tanpa pikir, ketika kesempatan habis baru menyesal. Protagonis takut nenek berpakaian sembarangan membuat bencana fashion, maka ia membuat daftar padu padan baju. Berkat itu, hari ini Nenek Pan tampil berkelas, dipuji cantik. Nenek dan Minji cocok, sering janji bertemu di kafe bergosip. Para bibi tetangga bergosip Nenek Pan pergi ke Hawaii lalu putus kontak. Parahnya tiba-tiba seorang gadis dari antah berantah pindah untuk tinggal. Mereka menduga jangan-jangan Ka Yang membunuh nenek lalu mengubur di kebun cabai. Semua orang segera memanggil kepala desa datang menggeledah rumah Ka Yang. Mengapa Nenek Pan pergi berlibur ke Hawaii tapi tidak bisa dihubungi sama sekali? Pastilah ada hal misterius tersembunyi di sini. Ka Yang menghalangi bersikeras tidak mengizinkan siapapun masuk untuk mencari. Nenek Pan panik, hampir saja keceplosan membongkar identitas. Kedua belah pihak berdebat tegang. Tiba-tiba ponsel kepala desa berdering. Ternyata Nenek Pan menelepon kembali dari Hawaii. Sinyal lemah jadi koneksi agak terputus-putus. Dia pamer berlibur sangat menyenangkan dan berencana tinggal beberapa bulan lagi. Karena Ka Yang sudah dewasa dan ada kerabat datang tinggal bersamanya, nenek sangat tenang. Setelah banyak panggilan dari penduduk desa barulah mereka mau bubar. Mereka bilang karena Ka Yang aneh sejak kecil makanya menduga ia membunuh nenek dan mengubur jasadnya. Nenek Pan meminta maaf pada cucunya karena setiap hari sering keluyuran kemana-mana. Mulai sekarang nenek akan di rumah agar tidak menyusahkan cucu. Ka Yang mengeluh mengatakan ini mungkin harga yang harus dibayar saat mengabulkan permintaan. Ternyata yang berpura-pura menjadi Nenek Pan menelpon barusan adalah Black Panther. Melihat musuhnya mendapat kemalangan tapi dia sama sekali tidak merasa senang. Malam harinya penduduk desa berkumpul ramai di sebuah rumah. Pria utama penasaran mengikuti ke tempat yang ramai dan ternyata ada Jin.
Bos itu menawarkan meminjamkan 1 juta won kepada Black Panther untuk ikut bermain dan berjanji tanpa bunga. Black Panther yang berterima kasih langsung menyapa dengan cara memencet hidung yang khas. Seketika itu juga Jin dibawa ke kantor polisi karena tuduhan pelecehan. Dia menjelaskan di komunitas timur memencet hidung adalah cara sapaan yang ramah. Meskipun begitu, polisi meminta harus ada anggota keluarga yang datang menjaminnya. Protagonis wanita sekali lagi marah besar karena Jin membuat masalah. Dia mengepalkan tangan bersiap memukul habis-habisan pria itu. Di dalam, beberapa polisi melihat Kak Ayang memukul udara mengira gadis itu kambuh lagi belum minum obat. Sementara itu pemilik toko makanan ringan masih bingung belum memikirkan permintaan kedua. Sebaliknya pegawai Ban Gubo tak sabar ingin menguras semua uang Kak Ayang sehingga sudah memikirkan permintaan kedua. Saya ingin menaikkan batas maksimal transfer uang Kak Ayang. Seketika protagonis wanita datang membuka rekening tabungan mentransfer maksimal 50 juta won. Gubo tersenyum lebar karena saking senangnya melihat tas tangan bermerek milik temannya. Gubo kembali timbul hasrat iri. Sekarang capai target penjualan, tak perlu khawatir tak bisa beli tas tangan. Semua permintaan orang-orang dicatat Kak Ayang di buku catatan. Baru-baru ini penduduk desa bergosip tentang keluarga kaya baru yang pindah. Taman villa itu terlalu banyak orang tak jelas apakah pengawal atau kerabat. Kepala desa memastikan ada sesuatu yang tidak beres terjadi di desa. Black Panther yang sedang senggang sering ke toko alat tulis solo game dengan anak 12 tahun. Karena kemarin berhasil mengubur sedikit uang, hari ini dia bebas mentraktir teman-temannya. Dia melihat tangan dan kaki anak itu memar lalu mendesak menanyakan alasannya. Perlakuan ayah tirinya, anak itu selalu hidup dalam suasana pertengkaran orang tuanya. Ia berharap ayah tirinya itu menghilang selamanya. Black Panther langsung mencengkeram leher ayah tiri jahat itu ke tengah gurun. Dia berteriak pilu tanpa harapan. Black Panther bilang, berani menyentuh saudaraku maka kau harus bayar harganya. Selesai bicara dia bersiul memanggil kawanan serigala liar yang kelaparan untuk mengepung. Tak perlu dikatakan lagi akhir yang menyakitkan bagi ayah tiri jahat itu, Ji-U. Mendengar berita itu merasa kesal. Dia menyalahkan Black Panther membuat masalah di zaman modern. Keduanya saling sindir, tak ada yang mau kalah. Black Panther memarahi Ji-U agar mengurangi ikut campur urusan orang lain dan berhenti merayu Kak Ayang. Pada saat yang sama protagonis wanita datang ke toko untuk memperbaiki jam tangan. Dia pernah melihat jarumnya berputar mundur secara tidak wajar. Namun, pemilik toko meyakinkan jam itu masih berfungsi baik. Kak Ayang ingat saat tangannya menyentuh jam itu jarumnya berputar mundur dan tidak bersuara. Dia mengamati lampu itu dan menemukan di bagian bawah ada ukiran huruf aneh. Dicoba diterjemahkan di internet, isinya adalah masa berlaku tidak terbatas sejak tanggal pembuatan ulang tahun 1961, padahal Jin bilang dikurung di dalam lampu selama 983 tahun. Dengan demikian ada selisih waktu 20 tahun. Kak Ayang bergumam memaki Jin sebagai pembohong besar. Anjing itu sejak menjadi manusia selalu siaga di pinggir jalan dalam posisi aneh sehingga banyak teropong mengamati di sekitar. Sopir yang melihatnya lalu bertanya pada pemilik toko, ia membuat sapi apa? Anjing itu mengungkapkan ia tersesat dari ayahnya di posisi ini. Anjing itu masih ingat bau mobil ayahnya makanya sengaja duduk di sini menunggu. Di sisi lain, Gubo digosipkan rekan kerja karena punya uang beli tas tangan bermerek. Jumlah uang Kak Ayang yang ditransfer teratur setiap hari sudah menarik perhatian direktur. Kemungkinan badan pengawas keuangan bahkan bersiap untuk memulai penyelidikan karena curiga Gubo menggelapkan uang klien. Dia kesal menyalahkan direktur karena atasan memintanya capai target penjualan dan Gubo hanya melakukan tugasnya. Kak Ayang setelah beberapa hari ragu, ia memutuskan mencari Ji-U. Dengar-dengar malaikat dan jin telah berperang selama 300 tahun. Dan Ji-U adalah malaikat perintis yang hampir memusnahkan kerabat Jin. Kini dia ingin Ji-U membawanya melihat bagaimana dia meninggal. Pemeran utama pria sudah menduga kejadiannya dan sudah berada di padang pasir. Banyak kehidupan sebelumnya Kak Ayang adalah seorang gadis kecil yang ditangkap sebagai budak melewati padang pasir. Tiba-tiba sekelompok serigala lapar muncul menyerang seluruh rombongan. Mereka tega mendorong anak laki-laki yang pincang sebagai umpan untuk melarikan diri. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh tidak tega meninggalkan temannya. Saat itulah Jin muncul menciptakan badai pasir yang hebat. Dia memperkenalkan diri akan memberikan 3 permintaan kepada gadis kecil itu kecuali menghidupkan kembali orang mati dan pergi ke masa depan. Gadis kecil yang baik hati itu meminta diselamatkan temannya dari kawanan serigala dan memiliki umur yang sangat panjang. Jin setuju menerbangkan sekelompok anjing liar itu dalam sekejap. Namun, untuk menukar umur panjang harus menggunakan darah segar. Jin memusnahkan sekelompok orang jahat untuk ditukar dengan kehidupan panjang bagi anak laki-laki itu. Permintaan kedua Kak Ayang adalah berharap anak-anak malang tidak perlu menjadi budak yang menderita. Pada saat yang sama protagonis wanita dan Ji-U tiba di padang pasir. Ji-U berkata ini adalah masa kejayaan Jin karena pandai merayu umat manusia. Tahun itu jumlah korban tewas luar biasa tinggi termasuk Kak Ayang. Contohnya, jauh di sana adalah semua prestasi yang disebabkan oleh Jin. Ji-U merekonstruksi adegan agar Kak Ayang menyaksikan
menyaksikan semuanya, gadis kecil itu tanpa sengaja bertemu malaikat pencabut nyawa. Dia berkata dua permintaan pertama sudah menjadi kenyataan tetapi mengorbankan banyak nyawa. Jin muncul memaksa gadis kecil itu mengucapkan permintaan terakhir. Dia merengek mengatakan dia tidak pernah ingin ada yang mati. Namun, di dunia ini mana ada permintaan yang benar. Mendapatkan satu hal harus kehilangan satu hal, ada yang bisa hidup, ada yang harus mati. Selesai bicara, Jin bersiul memanggil Black Panther menyerang gadis kecil itu, terutama untuk menakutinya agar mengucapkan permintaan. Ketiga, gadis kecil yang baik hati itu berkata jika harus membayar harganya dan menderita, biarlah aku dan kau yang menanggungnya, jangan biarkan ada yang mati lagi. Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu menutup mata. Untuk pertama kalinya Jin bertemu dengan manusia yang jujur, yang berarti janji kepada Tuhan harus dilaksanakan. Jin menjalani hukuman penjara selama hampir 1000 tahun. Begitu saja angin badai menyelimuti mayat gadis kecil itu dan mengubur lampu itu juga. Pemeran utama pria berdiri di sana dengan ekspresi marah sekaligus tidak rela. Kak Ayah mendekat mengamati dan berkata ekspresi wajah ini adalah kesedihan sejati bukan kemarahan. Dia menyentuh Jin. Seketika jam berputar mundur. Bersamaan dengan itu, pemeran utama pria merasakan sakit yang membakar. Kak Ayah mengenang, berkata kesedihan ini bahkan lebih berharga daripada cinta. Dia ingat masa kecilnya ketika nenek selalu dengan sabar mengajaknya membaca buku, tujuannya agar cucunya bisa menangis dan tertawa seperti anak-anak lain. Jangan selalu memasang wajah seperti petugas pajak. Jin terbakar kesakitan. Jipu terus memanipulasi psikologis mengatakan Jin ahli merayu manusia untuk berbuat jahat lalu menarik mereka ke neraka. Kak Ayang yang pintar bertanya saat kedua anak itu hampir mati. Di mana dan apa yang dilakukan orang yang mengaku malaikat itu? Jawaban tanpa dosa sedang berdoa membuat Kak Ayang marah dan melayangkan beberapa pukulan. Pemilik dipukul. Seketika hewan peliharaan juga terkena imbas. Black Panther menggendong Jin kembali ke sarangnya untuk beristirahat. Dia bertanya pada Black Panther apakah dia pernah berkencan dengan seorang gadis di masa lalu. Saat terbakar, wajah Kak Ayang melintas sekejap. Mereka menyadari jam pasir mulai jatuh. Jin merasa firasat buruk, takut waktu hidupnya tidak banyak lagi. Apa yang akan terjadi ketika jam pasir habis? Jiu membual baru saja membawa Kak Ayang ke kehidupan lampau, namun itu menjadi bumerang. Tampaknya semakin dia mencoba menekan, semakin bertambah umur panjangnya. Keesokan paginya pegawai Ban Gubo mengirim pesan untuk bertemu Kak Ayang, berbohong tentang masalah setoran tabungan. Tokoh utama wanita tidak peduli dan malah memikirkan periode waktu semalam yang selalu kurang 20 tahun. Sementara itu, Jin mencoba memutar balik jam pasir dan memikirkan rencana baru untuk mencegah Kak Ayah mengucapkan permintaan yang jujur. Meskipun harus mengorbankan diri berpura-pura jatuh cinta, Jin bertekad untuk melakukannya. Untuk itu, pertama-tama dia harus mempercantik diri agar pihak lain jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa setelah susah-susah dan nyaris kena kunci pas di kepala, Jin mengubah penampilan, tetapi penampilan apapun tetap terasa aneh. Berhenti di versi siswa sekolah terlihat lumayan baik. Kak Ayah masuk ke topik utama. Bertanya mengapa saat dirinya mati di kehidupan lampau, Jin tidak marah melainkan menunjukkan kesedihan. Dia menyangkal dan berkata dia sangat pandai menyembunyikan emosi. Kak Ayang bertanya-tanya apakah ada jin berjenis kelamin wanita di dunia ini. Pemeran utama pria dengan sombong membual pernah berkencan dengan jin wanita ribuan tahun yang lalu. Kak Ayang sangat cemburu sampai tidak bisa menelan kekesalannya. Setelah itu dia pergi ke sekretaris Lip untuk meminta melacak keberadaan seseorang. Di sisi lain, Suster Kang mengabaikan pekerjaannya di supermarket karena masalah keluarga. Dia dimarahi habis-habisan oleh atasan di depan semua orang. Orang tak kompeten sepertimu sebaiknya mengajukan surat pengunduran diri. Suster Kang masih kesal, merusak barang-barang dan berbalik pergi di tengah keheranan semua orang. Di pihak anjing, dia masih sabar duduk di jalan berharap mencium bau mobil mantan pemilik. Sopir melihat cara ini tidak efektif, lalu menyarankan agar majikan mencoba mengingat kenangan. Melalui beberapa detail kecil, mereka menemukan rumah sakit hewan tempat anjing itu pernah diperiksa. Dari sana, mereka berhasil melacak ke kompleks apartemen tempat pemiliknya pernah tinggal. Kamar terkunci, barang-barang tergantung di luar menunjukkan sudah beberapa hari tidak ada yang keluar masuk. Meskipun begitu, bau yang familiar membuat anjing tahu bahwa ini adalah rumah tempat ia pernah tinggal. Sopir melihat ekspresi bingung majikannya dan merasa iba. Dia menduga majikannya pernah dipelihara seperti anjing, makanya jadi aneh begitu. Malam harinya YouTuber lingkungan itu mabuk berat. Dia adalah salah satu dari 5 orang yang dijanjikan oleh pasangan utama. Akhir-akhir ini kekurangan ide sehingga jumlah penayangan menurun drastis. Saat sedang putus asa, tiba-tiba aplikasi Jin muncul. Aku akan memberimu 3 permintaan. Pemuda yang sedang tidak sadar itu asal meminta agar desa menjadi ramai. Misalnya ada penjahat bersembunyi. Dengan begitu dia akan punya banyak hal menarik untuk direkam ke YouTube. Pemuda mabuk itu terjatuh dari kursi. Begitu mendongak dia melihat sekelilingnya telah berubah. YouTuber lingkungan mendapati dirinya di hutan gelap sambil tetap melakukan siaran langsung untuk penonton. Semua orang penasaran masuk hutan di tengah malam sangat berbahaya. Benar saja dia jatuh ke lubang besar. YouTuber lingkungan menuruti penonton mencoba menggali tanah di sana. Hasilnya, kerangka kering mengering menakuti pemuda itu hingga mengompol. Sebaliknya, video itu menarik banyak penonton.
Jumlah penayangannya meningkat pesat. Pasangan YouTuber lingkungan gembira. Sudah lama sekali mereka tidak terkenal lagi. Suaminya tiba-tiba teringat aplikasi Jin tadi malam. Mungkinkah itu mengabulkan permintaannya untuk membuat desa menjadi ramai dan berisik? Sejak penemuan mayat, penduduk desa menyebarkan banyak rumor palsu. Mereka sangat cemas, berkata pembunuhnya adalah Kaayang. Hanya dia di desa ini yang hidup menyendiri, tidak seperti yang lain. Satu desas-desus menjadi 10 menjadi 100. Minji mendengar pelanggan bergosip aneh-aneh tentang sahabatnya, lalu dengan marah mengusir mereka. Minji lebih baik kehilangan pelanggan daripada mendengar mereka menjelek-jelekkan temannya. Bibi Pan pergi ke supermarket untuk berbelanja, tanpa sengaja juga mendengar penduduk desa menjelek-jelekkan cucunya. Kepala desa membela, mengatakan kerangka kering itu setidaknya sudah berumur puluhan tahun, padahal saat itu Kaayang masih kecil. Bagaimana bisa dia membunuh? Meskipun begitu, mulut para bibi itu tetap mencerca Kaayang yang aneh. Bibi Pan sedih, menangis terseduh-seduh saat pulang ke rumah. Dia berpesan kepada cucunya, meskipun dijauhi, didiskriminasi, dan dibenci semua orang, dia sama sekali tidak boleh menyakiti mereka. Pemeran utama wanita menurut, lalu pergi ke kebun untuk mencabut sayuran membantu neneknya. Di sana dia berpapasan dengan pegawai Ban Gubo. Dia berkata karena Kaayang mentransfer uang dalam jumlah besar kepadanya, dia diselidiki atasan karena dicurigai menggelapkan dana. Sekarang tolong jelaskan kepada mereka bahwa itu adalah pemberian sukarela darimu. Alasan yang sulit pun Gubo bisa memikirkannya. Dia mengungkapkan mendapat bantuan dan dukungan dari Jin. Jika Kaayang tidak mengikuti permintaannya, dia akan meminta Jin untuk membunuhnya. Mengancam orang lain boleh, tapi mengancam dia salah orang. Pemeran utama wanita menyerahkan sabit kepada Gubo, menyuruhnya membunuh sekarang jika berani. Tidak perlu repot-repot meminta. Dia berkata dia juga punya permintaan terakhir, jadi sebaiknya jangan mencari gara-gara. Kaayang kecewa karena perkataan Jin tidak salah. Manusia itu serakah dan mudah terjerumus saat diberi permintaan. Pemeran utama pria mengajak pemeran utama wanita naik ke tempat tinggi untuk melampiaskan kekesalan. Dia bersedia meminjamkan bahunya sementara pada Kaayang. Entah bagaimana, wanita itu mendorong Jin hingga jatuh dari lantai tanpa belas kasihan. Di sisi lain, Minji khawatir pada temannya, lalu mampir ke rumah untuk bertanya kabar. Dia terkejut karena di rumah Kaayang isinya orang-orang yang tidak akrab. Saat ini di desa belum jelas siapa yang membunuh kerangka kering itu, jadi Minji selalu waspada. Bibi Pan harus berbohong bahwa dia dan Jin adalah saudara sepupu yang datang untuk tinggal bersama Kaayang. Sementara waktu belum selesai dengan kejutan yang satu, muncul kejutan lain. Black Panther tinggal di gudang. Total ada 3 orang asing di rumah Kaayang. Pemeran utama wanita berjanji akan mengatakan yang sebenarnya pada Minji nanti jika waktunya tepat. Jangan menanyakan informasi tambahan apapun karena saat ini dia tidak akan menjawab. Pemilik toko makanan ringan belakangan ini mendengar kabar penemuan kerangka kering dan menunjukkan banyak perilaku tidak biasa. Dia mencari lampu itu untuk mengucapkan permintaan keduanya. Aku ingin kembali ke waktu 11 jam 40 menit 20 detik setahun yang lalu untuk memastikan beberapa hal. Dia bahkan dengan hati membawa pisau untuk membela diri. Namun, yang dia maksud adalah pukul 11.40 malam. Karena tidak dijelaskan dengan detail, Jin membawanya ke waktu menjelang pukul 12 siang. Melihat Kaayang dan neneknya sedang berjalan-jalan, dia bahkan berniat melakukan perbuatan jahat. Dengan alasan Kaayang akan menjadi aneh dan dibenci seluruh desa ketika dewasa. Jin mendengar itu, murka, dan menghajar lawan hingga babak belur. Malam tiba, sudah pukul 11.40, dia kembali ke rumahnya untuk menyaksikan kejahatan 20 tahun lalu. Di sana dia dengan menyimpang mewarnai rambut hitam pada tubuh wanita. Dia menyadari ada yang mengintai dan mengintip dari luar, tetapi belum tahu siapa. Sekarang kembali ke masa lalu, dia baru tahu bahwa itu adalah ibunda Kaayang. Tidak heran ada saksi tapi dia baik-baik saja dan belum ditangkap polisi. Dia bersemangat memeluk ibunya erat-erat dan mengucapkan terima kasih karena tidak melaporkan kejahatan 20 tahun lalu. Jin menceritakan semuanya kepada pemeran utama wanita. Menurutnya, si pembunuh meminta permintaan kedua untuk kembali ke masa lalu guna memeriksa siapa yang mengintip saat dia membunuh. Mayat wanita itu awalnya berambut merah dan diwarnai hitam olehnya. Baru-baru ini polisi mengumumkan kasus hilangnya seorang gadis muda berambut pirang, dan Kaayang saat memperbaiki mobil pemilik toko makanan ringan menemukan rambut dan pewarna rambut. Dari sana dia menduga ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dia ingin memasukkan pria itu ke penjara dengan tangannya sendiri, alih-alih membiarkannya masuk neraka. Saat pemilik toko makanan ringan menggunakan permintaan terakhir, Kaayang akan mengambil kesempatan untuk bertindak bagaimanapun. Bibi Pan sudah kembali muda dan Kaayang merasa hidup tidak menarik. Kalah taruhan dengan Jin juga tidak masalah. Melihat musuhnya mundur, Jin menjadi murung. Meskipun selama ini mereka selalu bersama dan Jin mendapat pukulan tak terhitung, dia sudah mulai terbiasa dengan sosok Kaayang. Keesokan paginya Kaayang mengunjungi kedai makan pemilik toko makanan ringan dan ibunya. Bisnisnya lumayan bagus, tetapi mereka berencana menjual toko itu. Anak laki-laki ini setiap hari membawakan Sade sebuah apel. Sade dulunya adalah Jin tetapi di penjara dan langkahnya menjadi berat. Hanya pada malam hari ketika kegelapan menyelimuti, Sade baru bisa keluar sedikit. Sekretaris Li bertemu dengannya dan tahu Sade ingin mencari saudaranya. Malam itu,
Sade mendatangi tempat jin untuk menyerang. Keesokan harinya Black Panther dengan tergesa-gesa mencari Kaayang dan kubu malaikat untuk meminta bantuan. Jin diikat tangannya dengan seutas tali lampu, meskipun tipis, tali itu beratnya 1000 ton. Sudah mencoba berbagai cara tetapi sia-sia. Sekarang sekretaris Lee mengungkapkan bahwa dia bertemu Sade tadi malam. Malam itu Sade menggunakan sihir untuk menidurkan seluruh dunia, dan mungkin dia yang datang ke sini untuk mengikat jin. Semua orang sibuk memikirkan cara melepaskan tali itu, tetapi Kaayang punya cara sendiri. Dia menggergaji tangan pemeran utama pria, sehingga berhasil melepaskan tali. Semua orang terdiam dan buru-buru melarikan diri, tinggal di sana bisa logot mati kapan saja tanpa disadari. Jin mendatangi Jiu untuk menanyakan beberapa hal sejak pertempuran ratusan tahun lalu. Dia tidak pernah bertemu Sade lagi. Mengapa sekarang dia ingin mengikat tangannya? Jiu mengungkapkan bahwa Sade punya majikan dan secara sukarela mengikutinya. Majikan Sade adalah The Immortal. Dengan kata lain, anak kecil yang dulu diselamatkan Jin masih dalam wujud kecilnya dan hidup sampai sekarang. Jin kemudian kembali ke kehidupan lampau untuk melihat wajah The Immortal seperti apa. The Immortal berterima kasih pada pemeran utama pria karena telah menyelamatkannya dari serigala dan memperkenalkan diri sebagai Hunbit. Anak laki-laki yang pincang itu adalah anak di zaman sekarang. Apa tujuannya datang ke desa ini? Saat ini, The Immortal tahu Sade menidurkan semua orang tadi malam lalu mendatangi Jin. Sade sebenarnya ingin meminta bantuan saudaranya. Penjaga Sade yang tidak melakukan tugasnya dengan baik langsung disingkirkan di tempat. The Immortal dalam wujud anak kecil tetapi dingin dan kejam. Dia ingin menjadi pemimpin semua jin. Kaayang mengungkapkan bahwa ketika mereka menyentuh jam tangan, mereka melihat banyak kepingan ingatan. Seorang anak laki-laki sedang menjahit sisik dan Kaayang memanggilnya dengan nama akrab. Pemeran utama wanita mencoba mengikat tali hitam ke tangan Bibi Pan untuk memastikannya. Bibi Pan melepasnya dengan mudah, jadi tali itu sama sekali tidak berpengaruh pada manusia. Sebaliknya, Jin memegang benang yang beratnya 1000 ton, begitu diikat sulit untuk dilepaskan. Meskipun menggunakan benda tajam pun tidak ada gunanya. Black Panther mencium dan berkata bahwa benang itu berbau darah. Jadi, awalnya benang itu berwarna putih lalu berubah menjadi hitam karena darah. Di sisi lain, Bapak Kim menyaksikan kekejaman dari The Immortal dan ketakutan, hingga muntah. Ternyata dia terlilit utang dan berpura-pura menjadi ayah The Immortal, pindah ke desa agar tidak ada yang curiga. Hanya saja, melihat cara kelompok Bapak Kim bertindak kejam, dia mulai merasa gentar. Sungguh aneh bahwa semua orang patuh pada seorang anak kecil. Bibi Pan pergi ke kedai kopi dan bertemu Minji lagi. Dia menunjukkan perhatian yang tulus saat merawat luka lecet di kakinya karena sepatu hak tinggi. Minji sangat menghargai pertemanan ini dan percaya sepenuhnya pada Kaayang. Hal ini membuat Bibi Pan sangat terharu. Keesokan harinya Nick Borhot, YouTuber terus mengunggah konten menggali mayat yang layu untuk mendulang view. Pemilik toko makanan ringan yang menontonnya menjadi gembira dan menyeringai. Malam itu, Kaayang menemui pemilik toko makanan ringan untuk berbicara. Dia memberinya kantong rambut yang ditemukan di lampu saat memperbaiki mobil. Dia juga membawa kantong pewarna rambut yang tidak terpakai. Dia tahu dia telah membunuh gadis pirang yang dicari polisi. Selain itu, mayat kering yang layu itu juga adalah ulahnya. Pemilik toko makanan ringan menyadari dia telah ketahuan, melirik kapak di kejauhan, berniat membungkam Kaayang. Pemeran utama wanita berkata kita sejenis. Dia tidak akan melapor ke polisi dan menyarankan pemilik toko makanan ringan untuk membersihkan jejaknya dengan rapi. Dia tampak senang, mengira dia mendapat sekutu. Sebenarnya Kaayang tahu jika dia melapor, lawannya akan menggunakan permintaan ketiga untuk lolos dari hukuman. Dia membalas rencana musuh, menunggu waktu yang tepat untuk menangkap si pembunuh. Kaayang menyebutkan perbedaan 20 tahun pada penanda waktu dengan jin yang hidup di dalam lampu. Meskipun begitu, pemeran utama pria tetap menegaskan bahwa dia sudah berada di sana selama 983 tahun. Tiba-tiba Black Panther mengatakan dia mencium bau The Immortal. Mereka berdua cepat-cepat mendatangi villa mewah itu, tetapi belum menemukan hal yang mencurigakan. Keesokan harinya Jin bersemangat mengajak mereka semua berlibur ke Dubai. Tujuannya dia ingin bertemu mantan kekasihnya untuk menanyakan beberapa hal. Gadis itu juga seorang jin, sangat cantik dan menawan. Begitu bertemu, dia langsung meminta hadiah yang pernah Jin berikan saat mereka berpacaran. Kaayang cemburu dan membiarkan mereka berbicara berdua. Dia mengancam akan menghajar Jin setelah urusan selesai. Pasangan itu masuk ke dalam lampu ajaib untuk berbicara secara pribadi. Pemeran utama pria ingin menanyakan dua pertanyaan. Pertama, apakah kau pernah berubah wujud dan mempermainkanku? Tepatnya, berubah menjadi wajah gadis tadi dan berutang senyum padaku. Jin wanita itu kesal dan meminta mantan pacarnya berhenti menanyakan hal-hal konyol. Kedua, adakah di antara kita yang tahu teknik tidur hipnotis yang dimiliki Sade? Dia pernah mengikatku dengan seutas benang. Jin wanita berkata sudah lebih dari 600 tahun dia tidak bertemu Sade. Namun, dia tahu Sade punya seorang putra dari wanita manusia. Anak itu bekerja sebagai penenun karpet, namun ia telah meninggal karena anak setengah jin dan manusia memiliki usia pendek. Saat ini Sade dikurung dalam sangkar dan dibungkam. Dengan
Dengan begitu dipastikan Sade tidak akan bisa menidurkan siapapun lagi. The Immortal bersekongkol ingin membunuh majikan Jin untuk menjadi satu-satunya pemimpin roh. Jin wanita itu keceplosan, mengungkapkan bahwa pemeran utama pria pernah disegel ingatannya selama 20 tahun. Jin wanita itu tidak menjelaskan lebih lanjut lalu mengusir tamunya. Di sisi lain, Ji-U mencari para jin, berpesan agar mereka diam, tidak boleh membocorkan apapun pada pemeran utama pria. Jika rahasia ingatan itu terbongkar, mereka akan dihukum. Hanya saja sudah terlambat ketika sekretaris mengumumkan Jin sudah pergi ke Dubai menemui bangsanya. Ji-U melampiaskan amarahnya pada Black Panther. Di pihak pemeran utama wanita, dia melamun seharian di gurun. Black Panther membuntuti untuk menjaganya tetap aman. Dua kakak beradik Minji berkeliling dan bermain sepanjang hari. Minji mengungkapkan bahwa Kak Ayang sama sekali tidak meminum obat sarafnya. Faktanya, dia hanya mengonsumsi vitamin dan suplemen biasa. Kak Ayang menyembunyikannya karena takut Bibi Pan khawatir. Bibi Pan yang tahu kebenaran itu kemudian menawarkan untuk menghadiahkan beberapa pasang sepatu bermerek kepada Minji. Saat berjalan-jalan, pemeran utama pria tidak sengaja memperhatikan seorang anak kecil yang memegang seikat balon. Pemandangan itu membuatnya teringat pada potongan-potongan ingatan. Seorang anak memegang obor, sementara orang-orang di sekitarnya berteriak riuh. Jin tersentak dari lamunannya ketika Kak Ayang mendekat di sampingnya. Sekelompok turis sedang melihat artefak pedang Jin. Pemeran utama pria mengenali benda lama itu, lalu membekukan semua orang. Dia mencabut pedang, sambil mengenang masa kejayaannya dulu. Kak Ayang masih cemburu Jin bertemu mantan kekasihnya. Dalam suatu hubungan, tidak ada yang suka pihak ketiga ikut campur. Seperti saat Minji punya pacar. Pacarnya itu merasa risih karena Kak Ayang selalu ada di setiap kencan. Dengan begitu, tidak ada lagi privasi. Sayangnya, Minji memilih sahabatnya dan memutuskan pacarnya. Nenek dan Kak Ayang memanfaatkan perjalanan ke Dubai kali ini untuk menemui seseorang. Itu adalah Kak Ayang S. Mother. Wanita itu meninggalkan putrinya dan tetap hidup bahagia serta nyaman. Lagi pula, dia adalah anak kandungnya sendiri. Di Korea Selatan, pegawai Ban Gubo menggedor pintu bengkel dan memaki-maki dengan marah. Pasti dia hampir bertindak nekat. Saudari Kang bosan dan tidak ingin memperbaiki hubungan ibu anak. Dia berdandan cantik dan pergi menemui Jin untuk menyampaikan permintaan terakhirnya. Aku harap Tuan Jin lupa bahwa aku pernah membuat 2 permintaan sebelumnya. Jin berdecak bahwa manusia itu serakah sekaligus menganggap dirinya pintar. Saudari Kang menyadari baru saja menyia-nyiakan permintaan terakhir. Makhluk spiritual tidak mudah dikendalikan manusia seperti itu. Jika terus begini, Kang Dung mudah kalah. Karena manusia memang benar-benar merosot seperti yang dikatakan Jin. Namun, setelah menyelesaikan 3 permintaan, mereka akan melupakan Jin dan kejadian yang pernah terjadi. Hanya pemeran utama pria yang ingat semuanya. Kang Dung untuk pertama kalinya meneteskan air mata karena dia tahu jika dia mengucapkan permintaan ketiga, dia akan melupakan siapa Jin itu. Perasaan itu lebih tidak nyaman dan menyakitkan daripada dia mencari segala cara untuk bunuh diri. Dari berdiri di tepi tebing atau menyelam jauh ke dasar samudra, tidak sakit seperti perasaan melupakan. Seseorang, Black Panther kembali dari Dubai dan memberikan kekasihnya kalung. Melihat leher sekretaris terluka, Black Panther marah dan ingin bertarung mati-matian dengan Ji-U. Dia menggunakan jurus andalannya, gigitan, dan menggigit kaki Ji-U bertubi-tubi. Jin membela Black Panther dan langsung terbang untuk menghajar lawannya hingga tersungkur. Dia memukul knockout sekali membuat Ji-U terlempar dari bumi. Terus begitu kedua belah pihak saling menyerang di luar galaksi tidak berbeda dengan superhero. Setelah 7.749 babak tanpa pemenang, keduanya sementara duduk untuk berdamai. Jin mengatakan sudah tahu tentang dirinya kehilangan ingatan 20 tahun. Dia meminta Ji-U melindungi Kak Adung karena takut si abadi melukai gadis itu. Kak Adung adalah orang yang bisa melepaskan benang timah hitam. Ji-U menjawab bahwa yang menjadi sasaran si abadi adalah Jin. Setelah pemilik Jin Logut, ia akan menjadi pemimpin spiritual. Selain itu, si abadi adalah putra biksu magang. Pantas saja biksu magang secara sukarela mengikuti PHC Tung. Di pihak Kak Adung, dia mendaki gunung seperti biasa. Tiba-tiba nama Park muncul menanyakan padanya berapa permintaan lagi yang tersisa. Dia terlilit hutang dan dipaksa melakukan tugas. Tiba-tiba dia mendorong Kak Adung jatuh dari tebing. Hanya jika dia mati, si abadi akan mencapai keinginannya. Saat-saat hidup dan mati Kak Adung teringat orang-orang terkasih di sisinya, dari Minji hingga nenek dan juga Jin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia tahu rasa takut. Untungnya, pemeran utama pria muncul menyelamatkan nyawa Kak Adung. Dia menyalahkan pihak wanita mengapa tidak menggunakan permintaan ketiga saat dalam bahaya. Kak Adung mengatakan, jika dia melakukannya, dia akan selamanya lupa siapa Jin itu. Pasangan itu berpelukan dengan emosi. Jin tidak memaafkan tangan kotor yang mendorong Kak Adung jatuh ke jurang. Dia menyuruh nama Park membuat terjun bebas hingga jarak 1000 mil masih terlihat. Si abadi menduga rencana itu telah gagal. Ji-Woo datang untuk menyerang anak laki-laki itu. Jiwa lamanya melepaskan diri dari tubuh dan berdialog dengan Ji-Woo. Aku mengemban tugas memusnahkan Jin. Dia bersikeras meskipun pemiliknya mati. Dia tidak akan mengikutimu. Ji-Woo memperingatkan si abadi untuk tidak bertindak sembarangan. Setelah mengurus Kak Adung, pemeran utama pria mencari saudara
laki-laki jinnya, tanah ini dulunya subur dengan ribuan bunga bermekaran tetapi sekarang layu dan dingin. Tujuannya datang ke sini adalah untuk bertanya tentang si Abadi. Hagia menceritakan biksu magang memiliki seorang putra yang sakit-sakitan dan hanya duduk di atas tikar. Dia adalah blasteran antara dewa dan manusia sehingga umurnya sangat pendek. Saat itu, biksu magang secara kebetulan membantu anak laki-laki Abadi itu. Tuan Lien meminta Hagia merapal mantra untuk menukar jiwa putra biksu magang yang sakit-sakitan kini berada di dalam tubuh Abadi. Hagia harus membayar untuk tindakan itu dengan seluruh taman yang layu dan tidak akan pernah subur lagi. Di sisi anjing, setelah berhari-hari menunggu, ia bertemu dengan pemiliknya. Ia melompat kegirangan dan memeluk tetapi hanya membuat pria itu salah paham sebagai orang gila, sedangkan anak laki-laki itu mengenali anjing Poppy milik keluarganya. Keduanya membisikkan sesuatu dan anjing itu berjanji akan segera kembali. Keesokan harinya, Bibi Pan datang ke klinik Dr. Jiu. Dia mendesak cepat karena harus pulang memasak makanan amal, dan Jiu adalah orang yang menyumbang untuk porsi makanan gratis itu. Bibi Pan melihat pria tampan matanya berbinar. Namun, Jiu sudah tahu bahwa gadis muda di depannya sebenarnya adalah nenek berusia 80 tahun. Dia merentangkan sayapnya dan memperkenalkan diri sebagai malaikat maut. Meskipun penampilannya awet muda, umurnya tetap tidak berubah. Tentu saja, ketika dia meninggal, dia akan naik ke surga karena membesarkan cucunya dengan baik. Jiu mengatakan ketika bunga plum di halaman mekar, saat itulah Bibi Pan mengakhiri umurnya di bank. Dewan direksi meminta maaf kepada Kak Adung atas kasus setoran. Dia meminta untuk menarik semua uang tunai dan membawanya pulang. Namun, Ban memiliki peraturan bahwa untuk menarik sejumlah besar uang tunai, harus menulis surat yang menjelaskan tujuan penggunaan, misalnya sebagai dana pernikahan. Kak Adung menyimpulkan membuat Gubo marah dan memaki pelanggan tepat di depan atasan. Malam itu, si Abadi bersama 500 pengikutnya datang ke bengkel untuk menekan. Dia ingin Kak Adung menggunakan permintaan terakhir dan menyerahkan lampu. Sayang sekali dia salah orang dan langsung dihantam kunci Inggris ke wajah. Lukanya cepat sembuh sendiri. Black Panther berubah menjadi binatang menyerang kerumunan orang untuk melindungi Kak Adung. Tiba-tiba dua kepala desa menyerbu masuk untuk membubarkan kerumunan. Biasanya mereka mencurigai villa itu sehingga sering membuntuti. Rupanya setiap hari di sana hilang satu orang. Jin mengunjungi penjara tempat biksu magang dikurung. Sampai saat ini, beliau masih ingin melindungi putra si Abadi. Jin mengatakan dia tidak akan bisa mengendalikan Kak Adung untuk melakukan permintaan terakhir. Dalam kasus terburuk, dia kalah taruhan paling-paling dipenggal oleh Jiu. Namun, dia sama sekali tidak akan membiarkan dia melakukan hal yang buruk. Jin berharap biksu magang memikirkan cara untuk menahan putranya selama mungkin. Sekelompok preman mendengar Kak Adung membawa sejumlah besar uang tunai pulang dan berencana merampoknya. Mereka menggunakan jumlah orang dan memukul Kak Adung sekali. Jin muncul berperan sebagai pahlawan menyelamatkan sang gadis cantik. Dia menjentikkan jari membuat seluruh gerombolan jatuh ke dimensi lain. Tempat ini adalah neraka. Dahulu karena tidak mau tunduk pada umat manusia, Jin diusir dari surga dan jatuh ke tempat gelap ini. Setelah mengancam para preman, pasangan itu kembali ke rumah. Jin mengungkapkan bahwa anak laki-laki yang datang mencari masalah adalah putra biksu magang. Dia bertukar jiwa dengan anak laki-laki Abadi yang diselamatkan Kak Adung di masa lalu. Tiba-tiba anjing itu berlari terengah-engah dan pamer telah bertemu pemiliknya. Terutama tuan muda yang menggemaskan masih mengenali Poppy. Tiba-tiba anjing itu memuntahkan darah. Sakitnya cukup parah. Ia takut tidak akan selamat sehingga ingin mengucapkan permintaan terakhir. Anjing itu berharap kembali ke wujud aslinya. Dengan begitu pemiliknya akan mengenalinya. Jin mengangguk setuju dan segera mengubah Poppy menjadi anjing berbulu emas. Pihak kepolisian mengeluarkan cameo tentang perjalanan gadis berambut pirang yang hilang itu. Anehnya dia naik bus tetapi pada menit terakhir dia memanggil taksi. Pasangan itu berjalan pulang bersama-sama. Pemeran utama pria pamer bahwa Tuhan pernah memberinya 3 permintaan. Yang pertama, memintanya mengizinkanku mendorong manusia ke neraka dengan 3 permintaan. Yang kedua, memintanya mengizinkanku keluar dari lampu untuk bertemu dan merusak pemilik baru. Permintaan ketiga pemeran utama pria tidak ingat tetapi sepertinya itu sangat buruk. Hagia mengatakan bertahun-tahun yang lalu pernah ada bunga indah yang mekar, bukan 8 tahun, tetapi selama 28 tahun. Itu mekar selama 20 tahun lagi dalam memori kosong pemeran utama pria. Saat ini Kak Adung juga sudah berbeda dari sebelumnya. Saat dia didorong jatuh dari gunung, dia tahu rasa takut dan teringat orang-orang terkasih. Keduanya berangsur-angsur menjadi dekat, tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh. Terutama Jin tidak lagi berniat untuk membuat Kak Adung mati. Di bawah kelopak bunga persik yang jatuh, hanya ada tatapan penuh cinta. Malaikat Jiu sangat marah mengetahui si Abadi datang lagi ke bengkel membuat keributan. Dia telah salah menilai kesabaran manusia. Di pihak Bibi Pan,
Sejak mendengar Jiu memperingatkan bahwa dia akan meninggal ketika bunga plum mekar, dia merasa cemas. Setiap hari dia duduk menatap pohon plum di halaman. Di sisi lain, Mingji secara tidak sengaja membandingkan rekam medis Bibi Pan dan menemukan banyak kesamaan. Rupanya dia perlahan-lahan menemukan rahasia awet muda. Kak Ajung pergi ke supermarket dan melihat ibu saudari Kang berdiri di sudut dengan sedih. Dia mengatakan menantu perempuannya akhir-akhir ini selalu menjadi pemabuk. Dia ingat dulu dia selalu berdiri di konter kasir. Meskipun sulit, dia tidak selelah sekarang. Malam itu, Kak Ajung yang sedang senggang masuk ke dalam lampu untuk berkunjung. Dia menemukan bahwa pihak lawan yang dipenjara di sini selalu menulis kata-kata buruk memaki dia di kolom dinding. Pemeran utama pria baru menyadari satu bagian konten di bawah. Kamu berdoa kepada bintang di langit. Sudah berapa kali kukatakan bahwa aku adalah jin, tetapi kamu masih berdoa di bawah bintang. Namun, kamu malah berdoa agar aku baik-baik saja. Mungkin kamu pikir aku benar-benar pedagang miskin. Bagian konten di atas pasti adalah memori pasangan yang hilang. Mereka mengumpulkan seluruh kelompok untuk meminta bantuan dan membantu menemukan masa lalu yang terlupakan. Sekretaris Litha menyiksa dirinya sendiri hingga hancur daripada menjawab pertanyaan sulit. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa-apa untuk membantu pasangan itu. Tiba-tiba, jantung Jin bersinar menandakan nama checkout. Om ingin membuat permintaan terakhir. Kak Adung memberikan buku catatan itu kepada pihak pria. Kali ini mereka bertekad membuat musuh jahat itu membayar. Nama Om yang mesum berharap kembali ke masa lalu untuk menikmati sensasi membunuh sekali lagi. Dia berencana membawa peralatan tambahan untuk memotong-motong korban menjadi beberapa bagian. Setelah selesai berbicara, Jin mengembalikan nama Om ke titik waktu setahun sebelum dia membunuh gadis berambut pirang itu. Setelah itu, dia menemui Kak Adung di masa lalu dan memberikan buku catatan. Itu, dia membaca catatan dan tahu nama Om akan bertindak sehingga dia mempercayai Jin dari masa depan. Nama Om berulang kali menyerang gadis itu dan menuntut agar dia mewarnai rambut pirang lagi. Untungnya, Kak Adung tiba tepat waktu untuk campur tangan. Pada dasarnya, pemeran utama wanita sudah lama memiliki naluri membunuh, dan sekarang dia mendapat kesempatan untuk mempraktikannya. Dia memukul nama Om dengan sangat keras hingga orang tuanya tidak akan mengenalinya. Meskipun nama checkout itu memohon dengan sedih, Kak Adung tetap tanpa ampun. Setelah dipukuli habis-habisan, Jin menelepon polisi untuk menangkapnya. Saksi dan barang bukti lengkap. Pelaku kejahatan tidak bisa mengelak. Gadis berambut pirang itu berterima kasih kepada penyelamatnya dengan mendalam. Kak Adung di masa lalu tidak tahu siapa Jin itu. Mulutnya yang kasar dan sifatnya yang cuek selalu seperti itu. Pemeran utama pria tersenyum meskipun Kak Adung di masa manapun selalu berkepribadian istimewa. Dia kembali ke masa kini melaporkan kabar baik. Pada saat yang sama, Jin memberi Kak Adung ciuman yang sangat memabukkan. Dia berjanji akan menemukan kembali ingatan yang disegel selama 20 tahun. Namun, satu hal yang pasti, Kak Adung adalah cintanya. Sementara itu, pegawai Ban Gubo dipecat karena insiden setoran dan bersikap kurang ajar kepada pelanggan. Dia marah dan membenci Kak Adung. Di sisi lain, YouTuber memberitahu istrinya bahwa Jin memberikan permintaan dan menunjukkan lokasi mayat. Berkat itu, mereka menjadi terkenal hanya dalam semalam. Sekarang tersisa 2 permintaan terakhir yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Awalnya mereka berencana berharap menjadi kaya, tetapi takut keserakahan akan mendapat balasan. Sang istri ingin berharap ayahnya sembuh dari kanker, tetapi YouTuber menolak. Itu terlalu menyia-nyiakan permintaan. Pasangan suami istri itu pun berselisih. Di pihak si Abadi, ia berusaha menenun benang tetapi gagal. Dia pernah melihat Jin memiliki kekuatan yang mengerikan sehingga dia menjadi iri. Dia ingin menjadi yang terkuat di alam semesta. Pemeran utama pria membekukan semua orang di jalan untuk mempermudah bertukar pikiran dengan Jiwo. Setelah menghubungkan banyak peristiwa, dia tahu permintaan terakhir Kak Adung menjadi kenyataan. Sebelum menutup mata, gadis kecil itu berharap dia dan Jin sama-sama dihukum. Dia mengabulkan permintaan itu dan membuat Jin mencintai Kak Adung. Namun, kenangan 20 tahun mereka bersama telah disegel. Dia bertanya-tanya hal mengerikan apa yang terjadi sehingga dia tidak ingat. Pemeran utama pria ingin tahu usia Kak Adung, tetapi Jiwo menolak menjawab. Dia kembali ke perusahaan dan memerintahkan sekretaris untuk menyiapkan rencana baru di desa. Beberapa tetua sering memamerkan anak-anak mereka yang sukses dan pandai. Namun, kenyataannya mereka tidak berbakti seperti yang dibanggakan. Tapi demi gengsi, Bibi tetap membual kepada teman-temannya tentang putranya yang menjadi hakim. Agar semua orang tidak curiga, Bibi Pan sesekali mengirim pesan mengatakan masih berlibur di Hawaii. Tapi dia menolak mengirim foto. Dia berpesan kepada Jin agar kelak harus merawat dan memperlakukan cucu perempuannya yang tunggal dengan baik. Mereka berdua harus saling mencintai sampai tua. Beberapa kata pengingat dari seseorang yang akan segera pergi ke dunia lain. Pasangan itu masuk ke dalam lampu untuk berkunjung. Kak Adung cemburu dan mengatakan jika Jin kehilangan ingatan,
Bagaimana dia tahu kata-kata cinta di sini ditujukan untuk siapa? Dia menuntut pihak pria harus segera mengingat semuanya. Jin takut Kak Adung dalam bahaya sehingga dia menyuruhnya membawa lampu itu bersamanya. Dia mengubahnya menjadi tas tangan untuk mengelabui orang. Pasti si Abadi akan memanfaatkan biksu magang untuk menjebak Jin sekali lagi. Dia berharap saat itu Kak Adung akan menggunakan permintaan terakhir yang jujur untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pasangan YouTuber itu menuntut cerai. Sang istri ingin meminta suaminya membagi satu permintaan sebagai biaya perpisahan. Di pihak Minji, dia menahan Kak Adung sementara. Bibi Pan pergi bertanya kepada tetua di desa. Mereka menyadari itu adalah Bibi Pan saat masih muda. Pantas saja Kak Adung selalu bersembunyi agar orang asing tinggal di rumah. Sudah begitu, mulutnya selalu mengucapkan permintaan Minji, meskipun tidak ingin percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi sampai pada titik ini sulit untuk menyangkalnya. Bibi Pan takut logo tiba-tiba sehingga dia memanfaatkan waktu hidupnya untuk membuat banyak pasta kedelai untuk dimakan cucunya sedikit demi sedikit. Musim semi ketika bunga plum mekar adalah saat ramalan menjadi kenyataan. Dia bertanya-tanya bagaimana cara bunuh diri. Kak Adung merasa aneh karena setiap hari neneknya menatap pohon plum dengan mata sedih. Besok, kedua nenek dan cucunya berencana pergi bermain ke Seoul. Dia mengatakan ingin menciptakan banyak kenangan indah bersama Kak Adung. Dia memberikan tugas kepada Jin untuk tinggal di rumah dan memperbaiki atap yang bocor. Dia memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain game dengan anak laki-laki itu. Dia dengan gembira memamerkan bahwa nama ayah tiri yang jahat telah menghilang. Mulai sekarang dia akan pulang lebih awal agar ibunya tenang. Dua nenek dan cucunya, Kak Adung, membeli banyak aksesori lucu lalu berfoto untuk mengabadikan kenangan. Kak Adung melihat neneknya sedikit berbeda tetapi tetap menuruti keinginannya. Nenek ingin di akhir hidupnya bisa tertawa sebanyak mungkin di sisi cucunya. Di penghujung hari, Kak Adung membelikan sedikit makanan malam untuk sahabatnya. Minji murung karena sudah tahu semua kebenaran tetapi tidak ingin mengatakannya di depan Kak Adung. Bahkan dia berpura-pura berbicara di telepon dengan Bibi Pan di Hawaii agar penduduk desa tidak curiga. Hari ini mereka mengadakan upacara peringatan kematian Bibi Pan. Keceplosan mengatakan setelah dia meninggal tidak perlu mengadakan upacara peringatan kematian yang rumit, cukup kremasi dirinya selesai. Keesokan harinya, pemeran utama wanita terbang ke Dubai. Dia menggosok toples berharap bertemu Jin wanita untuk menanyakan beberapa hal. Sekelompok orang misterius membuntuti Kak Adung dan menyudutkannya. Untungnya, Jin muncul menyelamatkan lalu mengundangnya masuk ke toples untuk berbincang. Pertama kali bertemu, Jin keceplosan mengatakan anak itu lagi. Oleh karena itu, Kak Adung menduga Jin mengetahui kisah kehidupan masa lalunya. Dia menceritakan bahwa ribuan tahun yang lalu Tuhan mengutus malaikat untuk memusnahkan Jin. Hanya pemeran utama pria yang paling keras kepala, bersikeras tidak mau tunduk kepada manusia sesuai permintaan Tuhan. Meskipun begitu, dia sendiri yang menjadi marah, menghancurkan seluruh kota demi seorang manusia, dan orang itu adalah Kak Adung. Alasan pastinya Jin wanita tidak tahu. Di sisi lain, pasangan pemeran pendukung mengajak berkencan di taman. Meskipun sekretaris Lee sering disiksa oleh tuannya, dia tetap sangat setia. Dia mengatakan suatu hari nanti jika harus memilih, dia akan melakukannya demi tuannya. Di sisi lain, istri YouTuber menghapus saluran dan mengganti kata sandi. Sang istri mengajukan syarat harus memanggil Jin ke sini dan membaginya satu permintaan. Batas waktunya adalah 2 minggu. Jika tidak memulihkan kata sandi, saluran YouTube akan hilang selamanya. Suaminya marah dan ingin menggunakan permintaan kedua, yaitu membuat istrinya hilang ingatan melupakan segalanya. Jin mengingatkan YouTuber harus berpikir matang-matang agar tidak menyesal. Setelah selesai, pemeran utama pria terbang ke Dubai memeluk kekasihnya. Anak laki-laki itu memegang seikat balon melintas membuat Jin teringat beberapa fragmen ingatan. Saat itu ada seorang anak laki-laki yang berjalan pincang membawa obor. Dalam sekejap mata, Kak Adung berubah menjadi kekasih kehidupan masa lalu. Dia mengatakan malam ini pemilik Jin akan mengucapkan permintaan terakhir. Setelah selesai, mereka berdua akan pergi dari sini kembali ke kampung halaman menjalani hidup bahagia. Namun, pada menit terakhir tampaknya terjadi sesuatu yang mengerikan yang membalikan segalanya. Untuk sementara Jin hanya ingat kenangan sampai di situ. Di rumah, Bibi Pan pergi ke kebun menanam sayuran. Seorang bibi lewat melihat punggung yang familiar mengira Bibi Pan sudah kembali dari liburan. Kenapa setelah berbalik wajahnya adalah orang lain? Bibi itu mulai curiga. Mengapa pergi berlibur ke Hawaii tetapi memutuskan kontak dengan teman-teman di rumah? Selain itu, kemarin adalah peringatan kematian suaminya. Dia juga tidak pulang. Bibi itu teringat kemarin memergoki gadis muda pergi ke supermarket membeli semua perlengkapan upacara peringatan kematian. Malam harinya, pasangan itu makan malam romantis di tepi danau. Kini mereka memastikan bahwa di kehidupan masa lalu mereka saling mencintai dengan mendalam. Jin bahkan menghancurkan seluruh kota demi Kak Adung. Namun, alasannya belum jelas. Tiba-tiba keduanya bersemangat ingin berciuman. Tetapi di sini banyak orang kurang nyaman. Hal yang sulit biar Jin yang urus. Dia menjentikan jari memindahkan ruang ke lokasi lain. Namun banyak orang agar sesuai dengan latar belakang. Pemeran utama wanita terlihat persis sama dengan versi kehidupan masa lalu. Meskipun begitu,
dia masih membandingkan bertanya kehidupan mana yang lebih cantik. Kak Adung menghabiskan semangkuk penuh mie instan hingga kenyang. Setelah selesai, dia bersemangat mengajak pacarnya berdansa. Kak Adung dengan teliti mengajari Jin setiap gerakan. Keduanya mengobrol dan bercerita tentang hari pertama bertemu, dari musuh yang saling membenci kini menjadi kekasih. Ingat saat itu Jin dipukuli berkali-kali oleh Kak Adung. Meskipun begitu, dia tetap merasa senang dan bahagia. Di rumah, bibi yang curiga ini menyelinap masuk ke rumah Kak Adung, membuka kulkas dan menggeledah. Setelah mencoba beberapa hidangan, dia langsung mengenali itu adalah masakan Bibi Pan. Kebetulan pemilik rumah datang dan terkejut mengira dia pencuri. Bibi itu mempertanyakan di mana kalian menyembunyikan Bibi Pan. Ini jelas makanan yang dia masak. Keduanya bergumul sebentar membuat Bibi Pan memperlihatkan tahi lalat di bahunya. Bibi itu merangkai ciri-ciri yang persis sama dan menemukan rahasia yang mengejutkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi muda kembali menjadi seorang gadis muda? Hal ini bahkan tidak bisa dipercaya oleh iblis. Bibi Pan memohon kepada tetangganya untuk tutup mulut tetapi tidak berhasil. Jauh di sana, pengikut si Abadi mengawasi dan mengetahui semua kejadian. Kini mereka tahu rahasia permajaan Bibi Pan dan berencana menyebarkannya ke seluruh desa. Di pihak Kak Adung, setelah lelah berdansa, dia minta pulang. Jin sekilas melihat bayangan orang yang memegang obor terpantul di air. Di belakang adalah Black Panther dan versi dirinya sedang menghisap shisha. Rupanya Jin teringat lagi beberapa fragmen ingatan. Saat itu Jin menjalani hukuman tetapi masih sangat sombong. Sudah 20 tahun berlalu sejak gadis kecil berusia 8 tahun yang mengucapkan permintaan jujur meninggal. Jin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan tidak bisa melupakan aroma gadis kecil itu. Tiba-tiba suatu hari yang cerah, dia menemukan aroma yang familiar lalu mengejarnya dari dekat. Jin terkejut karena gadis kecil berusia 8 tahun itu telah meninggal dan bereinkarnasi menjadi orang di depannya. Namun, dia masih hidup dalam kemiskinan menjadi budak. Kak Adung tidak mengerti apa yang dibicarakan pihak lawan. Segera berbalik pergi menjual teh. Pemeran utama pria merasa kasihan sehingga melemparkan sedikit emas untuk membeli dan mendukung gadis itu. Di akhir hari, pemeran utama wanita membagikan sisa teh kepada pengemis. Di dunia ini, bahkan seorang anak kecil pun berhak meremehkan budak rendahan. Kak Adung berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak mendengar kata-kata hinaan itu. Pekerjaan sehari-harinya adalah memanen teh lalu menjualnya. Karena penampilan yang jelek, semua orang sering menjauhi gadis itu. Hanya Kak Adung yang melihat keberadaan Jin. Dia memuji pihak pria memiliki senyum cerah, tidak seperti orang jahat. Pemeran utama wanita berusaha menjual teh dan kini telah menghemat cukup uang untuk membeli unta. Dia ingin pergi dari sini kembali ke kampung halaman. Tiba-tiba dia bertemu dengan kelompok perampok. Mereka tidak memberikan unta, bahkan merampas emas dan memukulinya dengan kejam. Tiba-tiba Jin muncul meminta jantung kelompok jahat itu. Kak Adung menangis terseduh-seduh menyalahkan dirinya sendiri membuat orang lain kehilangan nyawa. Jin merasa bersalah melakukan berbagai trik untuk menghibur pihak gadis. Sekaligus dia berjanji ketika Kak Adung berhasil membeli unta, dia akan menunjukkan jalan pulang ke kampung halamannya. Sungguh aneh, meskipun terlahir dengan rupa jelek, pemeran utama wanita tetap berterima kasih kepada Tuhan telah membawanya ke dunia ini. Dia tidak tahu bekas luka di wajahnya disebabkan oleh Black Panther yang diperintahkan Jin di kehidupan masa lalu. Keesokan paginya, Kak Adung pergi ke tempat anak laki-laki penenun karpet. Dia membawakan sedikit obat untuk mengobati batuknya. Anak laki-laki ini adalah putra Jin Biksu Magang. Karena merupakan blasteran antara dewa dan manusia, kondisi fisiknya cukup lemah. Dia mengenali pemeran utama pria sebagai pemimpin spiritual sehingga dia memohon padanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Anak laki-laki itu bahkan berniat memberikan beberapa tenunan sebagai hadiah. Namun, Jin mengabaikannya lalu berbalik pergi. Siang hari bekerja keras, malam hari gadis itu menyempatkan diri menjahit pakaian. Dia berencana mengenakannya ketika kembali ke kampung halaman. Jin bersemangat mengajak Kak Adung masuk ke dalam lampu untuk berkeliling. Di dalamnya luas dan indah tidak berbeda dengan istana. Gadis itu bercerita kampung halamannya memiliki 4 musim dalam setahun. Setiap musim ada ratusan bunga yang bermekaran. Pemandangan sangat puitis dan damai. Dari tubuh Kak Adung terpancar energi positif yang menarik Jin. Selanjutnya, dia mengajak pemeran utama wanita pergi melihat bintang di malam hari. Dia menangkupkan tangan dan berharap segera bisa kembali ke kampung halaman. Pada saat itu, Jipu memiliki wajah yang berbeda tetapi masih mengemban tugas mengumpulkan jiwa manusia yang akan meninggal. Tiba-tiba, Jin mencabut sehelai bulu Jipu, membawanya pulang untuk dijadikan pena. Menulis dengan bulu malaikat memiliki kemampuan untuk menyimpan selamanya. Jin terus menulis konten yang berhubungan dengan Kak Adung. Dia perlahan-lahan tertarik pada gadis itu, alih-alih ingin membuat manusia menjadi rusak. Setiap hari keduanya selalu bersama. Jin bertanya kepada Kak Adung apakah dia sudah selesai menjahit gaun untuk pulang ke kampung halaman. Coba percepat kemajuan dengan membawanya ke penjahit. Tiba-tiba, tubuh Jin bersinar menandakan pemilik baru muncul.
Dia bertanya-tanya mengapa dia masih menjalani hukuman dan terikat dengan Kak Adung, tetapi sudah ada yang menemukan lampu itu. Dia segera pergi ke gurun untuk mencari tahu. Ternyata pemilik baru adalah orang asing berjanggut lebat. Dia telah mengembara selama 20 tahun terakhir hanya untuk mencari lampu itu. Janggut lebat termasuk kelompok pedagang budak yang memiliki gadis kecil berusia 8 tahun. Saat itu Kak Adung berharap umur panjang untuk anak laki-laki itu dan harga yang harus dibayar adalah darah. Segar rombongan orang, Jin membantai semua orang tetapi melewatkan janggut lebat orang asing itu. Sejak saat itu, dia tahu bahwa Jin memberikan 3 permintaan kepada manusia. Dia hidup menderita untuk menunggu hari ini. Janggut lebat berharap menjadi orang terkaya di dunia. Jin sangat memahami keserakahan dan kerusakan umat manusia sehingga dia segera melakukannya. Dengan begitu, dari seorang pengemis yang menderita, janggut lebat berubah menjadi orang kaya paling makmur di wilayah itu. Mata orang-orang di sekitarnya menatapnya tanpa sedikit pun simpati. Janggut lebat merasa tidak nyaman dan langsung mengucapkan permintaan kedua. Aku ingin semua orang yang meremehkanku mati dengan menyakitkan. Jin tahu Kak Adung tidak suka dia membantai manusia, tetapi ini adalah perintah dari pemiliknya, tidak bisa ditolak. Demikianlah serangkaian kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya. Jiu dengan senang hati memungut jiwa orang jahat. Keesokan paginya, janggut lebat secara kebetulan bertemu Kak Adung yang sedang menjual teh di pasar. Dia adalah pengemis yang sering diberi sisa teh oleh Kak Adung setiap hari. Kini bertemu kembali dengan dermawannya, janggut lebat tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan bersikap sombong. Kini dia di kalangan kelas atas suka pamer, namun Kak Ayang tak memedulikannya. Dia meremehkan orang tak tahu terima kasih dan angkuh sepertinya. Malam itu sang pemeran utama wanita memamerkan busana yang sudah selesai dijahitnya. Dia berharap Jin bisa pulang bersamanya untuk melihat keindahan dunia. Jin setuju tapi perlu menyelesaikan permohonan terakhir untuk tuannya. Pria alis tebal berkata meskipun sudah kaya raya dan banyak harta, masih ada orang yang meremehkannya. Aku berharap gadis sombong itu harus tunduk padaku sampai mati. Jin segera melaksanakan permohonan tersebut. Dia tak tahu gadis alis tebal yang dimaksud adalah Kak Ayang. Kak Ayang muncul di tengah alun-alun dengan kebingungan, belum mengerti apa yang terjadi. Jin murka menerbangkan beberapa orang yang berani menyerang kekasihnya. Tiba-tiba seorang anak kecil memeluk kain tenun lari mencekik kaki Jin dengan seutas benang. Itu adalah putra Sade yang telah bertukar jiwa dengan yang abadi. Dia membenci Jin karena mengabaikan permohonan penyembuhan hari sebelumnya. Kini dia menggunakan benang yang ditenunnya sendiri untuk menahan Jin. Kak Ayang sadar anak itu adalah anak sakit yang sering dia beri obat. Pemeran utama pria berusaha meronta menyelamatkan kekasihnya tapi tak berhasil. Tiba-tiba pria alis tebal memegang pedang menusuk Kak Ayang. Kasihan gadis itu seumur hidup lurus tapi tewas tak berarti. Jin murka pada siapapun yang berani menyakiti Kak Ayang. Dia memeluk tubuh kekasihnya berlinang air mata. Dia minta maaf tidak bisa terus bersamamu dan pulang ke kampung halaman bersama. Pemeran utama pria tidak terima lalu memanggil lampu. Aku adalah Jin yang akan mengabulkan 3 permohonan untuk siapapun. Ambillah lampu ini dan jadilah tuan baruku. Namun permohonan pertama tolong katakan selamatkan gadis ini sebelum dia berhenti bernapas. Setelah itu 2 permohonan sisanya akan kupenuhi semua permintaan. Setelah berkata demikian seorang pengemis bersedia berdiri mengambil lampu. Namun dia tidak meminta menyelamatkan gadis itu tapi mengatakan ingin menjadi kaya. Seketika keinginannya menjadi kenyataan. Jin menangis terseduh-seduh melihat Kak Ayang perlahan kehabisan napas. Dia memohon kepada tuannya untuk menyelamatkan gadis itu. Sialnya, ketamakan manusia memang tidak ada habisnya. Dia terus berharap punya lebih banyak gunung emas dan perak. Jin menelan air mata menuruti permintaan itu. Orang-orang miskin mengerumuni dengan mata berbinar melihat tumpukan harta. Semua memohon pada Jin untuk kekayaan, tapi tak ada satupun yang ingin menyelamatkan Kak Ayang. Permintaan terakhir si tamak ingin seluruh kota tenggelam dalam lautan emas. Kak Ayang tidak bisa bertahan lagi dan menghembuskan napas terakhir. Dia berharap di kehidupan selanjutnya mereka berdua punya kesempatan bertemu dan saling mencintai. Tangan Kak Ayang menyentuh benang dengan lembut. Berkat cinta yang hangat, belenggu Jin terlepas. Seluruh kota bermandikan hujan emas sesuai dengan permintaan itu. Semua orang antusias melumuri tubuh dengan emas tapi tak ada yang peduli pada gadis malang itu. Ketamakan dan keegoisan telah menutup mata mereka. Pemeran utama pria marah mencabut pedang menusuk tuan yang jahat itu. Dia sudah minta untuk mengorbankan 1 permintaan demi Kak Ayang tapi dia tidak mau dengar. Kini harus mati, itu memang pantas. Setelah selesai, dia menggendong kekasihnya pergi dari tempat yang menyedihkan itu. Jin mengaum keras mengguncang bumi dan langit menciptakan angin topan yang menyapu seluruh kota. Semua ingatan 20 tahun yang terblokir berhasil diingat oleh pemeran utama pria. Anak laki-laki abadi itu adalah kakak Kak Ayang. Sebelum jiwanya ditukar oleh putra Sade, dia sudah
sudah berusaha menyalakan obor membantu Jin mengingat ingatannya. Anak itu berharap Jin akan melindungi Kak Ayang di kehidupan manapun. Setelah selesai menitipkan pesan, jiwa anak itu pun lenyap menjadi debu. Jin mengubur jasad kekasihnya di gurun pasir yang luas. Untuk pertama kalinya dia meneteskan air mata dan bersujud di hadapan manusia. Dia memohon kepada Tuhan untuk menghukum kesombongannya. Hukum dan ambil semua miliknya. Hanya mohon Tuhan izinkan aku bertemu Kak Ayang lagi di kehidupan berikutnya. Jin mengulang-ulang permohonan itu lalu perlahan terperangkap dalam lampu selama ratusan tahun. Mungkin permohonan itu kini telah menjadi kenyataan. Kembali ke masa kini, Bibi setelah mengetahui Bibi Pan meremajakan diri, menyebarkan berita ke seluruh lingkungan. Penduduk desa berbondong-bondong datang ke rumah Kak Ayang untuk memastikan kebenarannya. Bibi Pan yang tahu hal itu pun lari ke klinik dokter untuk berlindung. Dia menangis terseduh-seduh, tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua orang. Bibi menghancurkan barang-barang lalu mengatakan Bibi Pan punya sihir meremajakan diri. Kalau begitu harus membantu para wanita kembali muda. Kepala desa Kang mencoba melerai, tapi wanita itu bersikeras tidak mendengarkan. Minji berniat membawa Bibi Pan pulang. Untuk menghadapi semuanya, Bibi bermaksud lari keluar mengambil pedang. Siapa sangka dia ditabrak mobil dan tewas di tempat. Pria rambut merah itu adalah anak buah yang abadi. Itu bukan kebetulan, tapi dia sengaja menabrak orang itu. Rambut merah berinisiatif menelepon melaporkan kecelakaan dan menyebutkan lokasinya di rumah Kak Ayang. Pada saat yang sama, Jin kembali ke Dubai. Dia menghilang sepanjang malam membuat Kak Ayang sangat cemas. Kedua mata Jin masih berkaca-kaca. Dia bilang semalam arwah anak laki-laki pembawa obor telah membantunya mendapatkan kembali 25 ingatan yang terlupakan. Kesombongannya lah yang menyebabkan kematian Kak Ayang. Pemeran utama wanita tak peduli karena itu sudah masa lalu. Asalkan saat ini mereka berdua tidak mengulangi kesalahan dan bersama-sama itu sudah cukup. Di sisi lain, pasangan YouTuber tidak lagi berniat berpisah karena si suami terlanjur meminta istrinya melupakan segalanya. Sekarang istrinya lupa kata sandi untuk memulihkan akun YouTube-nya. Biasanya gadis itu selalu memakai tanggal peringatan pacaran atau pernikahan sebagai kata sandi. Tapi sekarang dia tidak ingat apa yang akhirnya dia ubah. Sekarang si suami baru merasa menyesal dan digigit hati nurani. Dia berjanji akan membantu ayah mertuanya menyembuhkan kanker dengan permintaan terakhir. Pasangan utama terbang kembali ke Korea baru tahu Bibi Pan terbongkar rahasianya. Mereka harus segera membawa Bibi Pan kabur jauh. Tempat paling aman dan tersembunyi adalah lampu jin. Sekarang Minji sudah tahu semua tentang permajaan, permintaan dan juga jin yang linglung itu. Selama berada di sini, Black Panther mendapat tugas melindungi Bibi Pan. Dengan saksama, Tuan Kim dulunya bekerja sebagai sopir untuk Poppy. Sejak Poppy kembali ke wujud aslinya, Tuan Kim pun lupa segalanya. Dia mewarisi kekayaan besar dari orang tak dikenal. Meskipun tidak ingat apa-apa, dia punya simpati khusus pada anjing-anjing terlantar. Dia merawat dan menganggap mereka sebagai teman. Sadi Jin masih menjalani penahanan, yang abadi memaksa Sadi harus menidurkan dunia. Baru setelah itu dia punya kesempatan untuk membelenggu pemeran utama pria sekali lagi. Sadi menolak, mereka mengancam nyawa orang lain. Tentu Anda tidak ingin orang tak bersalah meninggal karena Anda. Malam itu Kak Ayang membawa semua uang tunai di brankasnya ke rumah Gubo. Karyawan Ban, dia ingin menggunakan uang itu untuk membeli permintaan terakhir Gubo. Jika Gubo menolak, Kak Ayang akan membakar tas uang itu. Setelah berjuang secara emosional, Gubo setuju untuk menukar. Dia berlari ke dapur mencari lampu dan mengucapkan permintaan ketiga. Gubo berpesan agar Jin menyampaikan kepada Kak Ayang untuk menepati janji. Sementara itu di luar ruang tamu, Jiu muncul meminta pemeran utama wanita tidak mencoba mengubah keadaan. Jiu ingin Jin kalah taruhan dan dipenggal, namun Kak Ayang menegaskan itu tidak akan terjadi karena dia akan meminta permintaan terakhir yang sangat egois. Pemeran utama pria resah di rumah menunggu kekasihnya pulang. Dia mencoba menyalakan proyektor dan melihat Kak Ayang sering menyimpan rekaman kenangan. Dia mengumumkan pasangan YouTuber telah meminta permintaan yang jujur. Ayah mertua sembuh dari kanker dan mereka mendapatkan kembali kata sandi masuk saluran mereka. Sementara Gubo menjual permintaan itu, dianggap taruhan antara mereka berakhir seri. Pasangan itu berpelukan. Untuk sementara tidak ada yang harus mati. Jiu pun mendengar berita itu. Mereka tahu pasangan utama mencari segala cara untuk bertahan hidup. Jiu menyuruh Black Panther melaksanakan rencana. Sejumlah burung mati bergelimpangan di jalanan. Black Panther mendatangi rumah Kak Ayang menggeledah dan mengubur lampu itu. Pihak yang abadi memaksa Sadi harus menidurkan dunia hari ini. Dia membunuh banyak nyawa dengan kejam untuk memaksa ayahnya menurut. Akhirnya Sadi tak tahan lagi dan setuju untuk bernyanyi. Yang abadi bilang benang yang baru ditenun ini sekali melukai kulit, sulit disembuhkan. Dia bahkan menggunakan besi panas menghancurkan pendengarannya sendiri agar tidak tertidurkan. Yang abadi ingin membelenggu Jin dengan
dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba pemeran utama pria masuk ke dalam perangkap. Dia dengan patuh masuk ke dalam kurungan melepaskan Sadi. Betapa kejamnya yang abadi meminta kematian ayah kandungnya. Sadi sebelum menghembuskan napas terakhir, masih memohon Jin ingat permohonannya. Sadi meninggal, cincin yang biasa dipakai yang abadi juga padam sinarnya. Jin melihat lawannya terlalu kejam, bersumpah akan membunuhnya. Para bawahan telah menculik Kak Ayang atas perintah yang abadi. Yang abadi memaksa Kak Ayang meminta permintaan ketiga lalu menyerahkan lampu. Kak Ayang tidak menurut, malah menantang mereka, coba bikin kacau sekarang. Yang abadi marah mengangkat tangan hendak memukul Kak Ayang, tapi dia berubah menjadi asap dan menghilang. Ternyata permintaan yang dibeli Kak Ayang dari Gubo saat itu adalah ketika Kak Ayang mengatakan coba bikin kacau sekarang maka bawa dia ke sisi Jin. Benar saja, sekarang permintaan itu jadi kenyataan. Kak Ayang melepaskan ikatan kekasihnya sesuai rencana. Langkah selanjutnya Jin harus membawa benang-benang itu sendiri ke tempat saudaranya. Ini satu-satunya cara untuk memusnahkan yang abadi. Kepala desa melihat banyak burung mati di jalan langsung teringat pesan Kak Ayang. Dia harus segera datang ke villa menyelamatkan anak-anaknya. Di luar pihak jahat menggeledah kemana-mana mencari Kak Ayang. Tiba-tiba Black Panther terbang datang memberikan hadiah. Kejutan kepada yang abadi. Semua orang di dalam lampu terguncang hebat. Sehingga Black Panther mencoba keluar melihat keadaan. Dia terkejut melihat kekasihnya menjual diri menyerahkan lampu kepada pihak jahat. Sekretaris itu sangat setia dan menuruti semua perintah tuannya. Black Panther kecewa kembali ke wujud asli, nekat melawan para bawahan. Dia bertekad harus melindungi Bibi Pan dan merebut kembali lampu itu. Pihak pemeran utama pria sudah tiba di daerah tandus tempat saudaranya berada. Jin berniat menghancurkan bunga raksasa itu untuk mengakhiri segalanya. Tiba-tiba Jiu muncul menghalangi jalan. Jin terpaksa mengikat benang sementara ke pedangnya. Jiu mengatakan Kak Ayang sebentar lagi akan menggunakan permintaan terakhirnya. Dia tidak ingin rencana gagal di tengah jalan. Dia ingin memenggal kepala Jin bagaimanapun caranya. Pemeran utama pria kini tidak peduli menang atau kalah. Meskipun Kak Ayang meminta permintaan yang benar, dia rela menerimanya. Setelah lama beradu argumen, kedua pihak mulai baku hantam. Perseteruan ratusan tahun antara Jin dan malaikat tidak ada pemenangnya. Keduanya seimbang, melancarkan banyak serangan berbahaya ke arah lawan. Pemeran utama pria dengan level lebih tinggi berhasil menjatuhkan Jiu hingga tersungkur di menit terakhir. Di luar, kepala desa mengerahkan 500 orang naik mobil langsung menuju villa yang abadi untuk menyelamatkan Kak Ayang. Black Panther berusaha sekuat tenaga menyerang para bawahan melindungi lampu. Yang abadi pura-pura terluka dan mengatakan Kak Ayang dalam bahaya untuk menipu Bibi Pan. Keduanya khawatir dan jatuh ke dalam perangkap lawan. Mereka dengan sukarela keluar dan menyaksikan pemandangan pembantaian yang mengerikan. Bawahan kecil itu ingin menangkapnya untuk mengancam Black Panther. Bibi Pan takut tidak akan punya kesempatan bertemu cucunya lagi. Jadi dia meminta Minji menyampaikan pesan terakhir. Dia sangat bahagia dan bangga punya cucu seperti Kak Ayang. Apapun yang terjadi, cucu harus membuat pilihan yang benar. Tiba-tiba Black Panther menerjang dan mencabik-cabik yang abadi. Dia mengubah benang menjadi besi panas menusuk Black Panther hingga fatal. Bibi Pan memanfaatkan kesempatan itu menelan sisa benang. Pihak jahat menuntut untuk membedah perutnya merebut benang itu. Black Panther meronta sejenak lalu terbaring tak bergerak kelelahan. Jin merasakan sakit dan tahu Black Panther dalam bahaya. Jiu mengambil kesempatan saat lawannya lengah untuk membalikkan keadaan. Namun Jin bukan lawan yang mudah. Jiu belum sempat berbuat apa-apa. Sayapnya sudah dipotong oleh Jin. Kelompok jahat menggunakan Bibi Pan untuk memaksa Kak Ayang muncul. Pemeran utama wanita berteriak histeris ingin menggunakan permintaan terakhir untuk menyelamatkan neneknya. Yang abadi hendak membedah perut Bibi Pan mengambil kembali benang keberuntungan. Tetapi kepala desa dan 500 orangnya datang menyelamatkan. Ada perubahan. Dia menyuruh anak buahnya cepat-cepat turun ke ruang bawah tanah berlindung. Kembali ke pertarungan antara Jin dan Jiu. Pemeran utama pria mengampuni nyawa lawannya lalu menyuruhnya menyingkir. Dia punya tugas mulia menghancurkan bunga raksasa. Permintaan Sadi adalah meminta Jin membunuh putranya sendiri. Itulah sebabnya Sadi menidurkan dan membelenggu Jin sebelumnya. Pada saat yang sama yang abadi memaksa Kak Ayang meminta permintaan terakhirnya, namun gagal. Dia menjadi sangat marah dan berniat mencelakai gadis itu. Pada zaman kuno yang abadi pernah melihat Jin secara spontan memanggil lampu merah untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya. Kini Kak Ayang dalam bahaya. Bagaimanapun Jin terpaksa akan memanggilnya lagi, namun dia sudah sempat menghancurkan bunga itu. Pada saat itu, seluruh tubuh yang abadi otomatis hancur menjadi debu. Jiu gagal total, penuh luka. Dia yang selalu mendambakan kemenangan, kini kalah telak tak bisa bangkit. Setelah selesai, Jin kembali membantu Kak Ayang. Dia dibawa naik ambulans ke rumah sakit, namun jantungnya sudah berhenti berdetak, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Minji sangat sedih membaca tanggal kematiannya. Jepit rambut bunga di pohon maisil plum blossom perlahan memudar. Ini sesuai dengan pertanda bunga maisil mekar, adalah hari kepergiannya. Kak Ayang menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyusahkan neneknya. Tidak peduli pilihan apa yang dia ambil, orang-orang di sekitarnya tetap mengalami nasib buruk. Minji menahan kesedihan, mempersiapkan upacara pemakaman membantu Kak Ayang. Neneknya meninggal.
hotel. Tetapi ibu Kak Ayang tidak mau datang melihat wajahnya untuk terakhir kali. Dia hanya menyuruh orang membawa uang untuk persembahan agar cepat selesai. Pemeran utama wanita kehabisan kata-kata memiliki ibu seperti itu. Hari itu hujan turun dengan deras. Kak Ayang memegang foto neneknya dengan wajah dingin, tidak meneteskan air mata sedikit pun. Keluarga dan tetangga berbisik-bisik, mengatakan dia orang aneh. Bahkan mereka merebut foto itu dan menyuruh Kak Ayang menjadi perwakilan yang berkabung pihak karyawan Ban Gubo. Setelah selesai meminta 3 permintaan, lupa segalanya, dia memeriksa ponselnya, isinya penuh pesan yang menghina Kak Ayang dan keputusan pemecatannya dari Ban. Masalahnya, kantong uang besar itu dari mana asalnya? Gubo tidak berani menyentuhnya. Selesai pemakaman, Kak Ayang membakar semua pakaian yang pernah dipakai neneknya, menyimpannya hanya akan menambah kesedihannya. Rumah besar itu kini sepi dan kosong, tanpa sosok yang akrab. Bibi Pan meninggalkan banyak catatan, memesan cucunya harus tahu merawat diri. Tiba-tiba Gubo mampir, mengingatkan tentang kantong uang besar. Karena melihat kantong itu mirip dengan foto yang pernah Kak Ayang unggah ke media sosial, Gubo menduga itu milik Kak Ayang. Pemeran utama wanita menyuruh Gubo menggunakan uang itu sesukanya, karena keduanya sudah ada kesepakatan. Namun Gubo tidak berani menerima uang sebesar itu yang sama sekali tidak dia ingat. Dia benar-benar ingin hidup tenang seperti dulu. Kak Ayang terpikir, karena dia bertaruh, tidak sengaja membuat Gubo tersesat. Dia menerima kembali kantong uang itu, tetapi menguburnya di tanah. Keesokan paginya Minji datang ke rumah menyampaikan pesan terakhir Bibi Pan. Neneknya bilang dia sangat bahagia membesarkan Kak Ayang. Minji ingin pindah tinggal bersama temannya agar tidak kesepian. Sejak neneknya meninggal, Jin juga mendadak menghilang. Kak Ayang setiap hari lupa makan, lupa tidur, hanya duduk menggosok lampu, namun tidak ada yang muncul. Sampai suatu hari dia kehabisan kesabaran lalu membawa paspornya meninggalkan rumah. Minji menangis mengejar tapi tidak berhasil. Dia naik pesawat ke Timur Tengah mencari kekasihnya. Kak Ayang menjelajahi seluruh gurun pasir yang luas, mendamba kemunculan Jin. Dia sudah janji tidak akan meninggalkanku. Kamu di mana? Cepatlah keluar. Meskipun Kak Ayang berteriak sampai serak, tetap tidak ada yang menjawab. Entah sudah berapa lama pemeran utama wanita berkeliaran di sana, sampai badannya kurus dan lusuh. Saat dia hampir putus asa, pemeran utama pria baru muncul. Dia bilang ingin mengajukan permintaan terakhirnya. Aku ingin tahu penderitaan nenek yang menyayangi batu keras kepala ini seperti harta. Aku ingin tahu ketakutan seluruh warga desa, meskipun menggunjing tapi tetap membesarkanku. Aku ingin tahu persahabatan Minji yang berusaha memahamiku. Aku ingin tahu sedalam apa yang kau tulis di lantai lampu. Dengan kata lain, dia ingin menjadi normal, memiliki kemanusiaan dan emosi suka, duka, cinta, benci seperti orang lain, hanya untuk 1 hari saja. Setelah itu, dia rela kembali menjadi dirinya yang awal, seorang yang aneh digunjing warga desa, lalu mati begitu saja. Jin sedih, sama sekali tidak mau mengabulkan permintaan itu, namun itu adalah perintah tuannya, mana mungkin bisa ditolak. Kak Ayang mengajukan permintaan itu juga merupakan cara membantu Jin bebas, sebuah permintaan egois untuk dirinya sendiri. Pemeran utama pria untuk pertama kalinya berlutut di hadapan manusia, dia mengakui Tuhan benar. Setelah permintaan ketiga, Kak Ayang akan selamanya lupa tentang Jin. Keduanya menangis membanjiri gurun sebelum saat perpisahan. Dia mengabulkan keinginan tuannya lalu menghilang. Seketika itu juga pemeran utama wanita merasakan emosi yang kuat yang belum pernah dia rasakan. Semua kenangan bersama warga desa berbondong-bondong kembali dengan jelas. Mereka bergotong royong membesarkan Kak Ayang, mengajarinya hal-hal terkecil. Persahabatan sejati dengan Minji sejak masa sekolah hingga saat ini, terutama kenangan tentang neneknya membuat Kak Ayang sakit hingga sesak napas. Neneknya mengajari dan merawat cucunya dari kecil hingga dewasa. Berkali-kali Kak Ayang nakal, neneknya tetap sabar membimbing. Dengan kata lain, Kak Ayang tumbuh berkat cinta hangat dari neneknya. Kini neneknya meninggal, meninggalkan Kak Ayang sendirian dan kesepian. Dia menangis terseduh-seduh hingga lubuk hati. Di sisi lain, Jin menemui Jiu mengakui kesalahannya. Karena dia sudah menunduk di hadapan manusia, Jiu akan melaksanakan perintah Tuhan memenggal kepala Jin. Sebelum bertindak, Jiu mengungkapkan bahwa usia Kak Ayang hanya tersisa 1 hari. Pemeran utama pria terkejut tapi tidak bisa bergerak. Jiu mengangkat sabitnya, mengantar Jin kembali ke hadapan Tuhan. Hewan suci Jiu merasa bersalah, jadi dia memutuskan membantu Kak Ayang mendapatkan kembali ingatannya. Hewan suci itu meremas jam dan meniupkan debu ke tubuh lawannya. Seketika, semua ingatan tentang Jin di kehidupan lampau atau saat ini membanjiri. Mereka pernah melalui banyak perjalanan, meskipun bereinkarnasi, tetap bertemu dan saling mencintai. Kak Ayang menangis. Sebenarnya dia meminta permintaan terakhir agar kekasihnya bebas. Siapa sangka malah tidak sengaja menyebabkan Jin dipenggal. Satu persatu orang penting dalam hidupnya pergi. Pemeran utama wanita putus asa, tidak ada lagi gairah untuk hidup. Tidak jelas berapa lama dia berkeliaran di gurun, sampai suatu hari dia tersungkur tak bergerak. Di rumah, Minji menerima kabar buruk bahwa Kak Ayang telah meninggal di Timur Tengah. Dia sangat terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Minji terbang ke Dubai untuk menandatangani surat penerimaan jenazah dan mengambil
mengambil barang peninggalan orang yang meninggal. Barang yang ditemukan di tubuh Kak Ayang adalah jam tangan. Selain itu tidak ada barang pribadi lain. Seluruh warga desa saling membicarakan kepergian Kak Ayang yang tiba-tiba dikabarkan penyebab kematiannya adalah kesedihan yang berlebihan. Semua orang terkejut karena selama ini gadis eksentrik itu tidak pernah tahu apa itu emosi. Di hari pemakaman, Kak Ayang dimasukkan ke dalam tungku kremasi. Mengakhiri hidupnya, semua warga desa datang untuk mengantar. Minji menangis pilu. Tak sanggup berpisah dengan sahabat baiknya, seluruh desa kini sunyi senyap tidak seperti biasanya. Minji sering mengunjungi Kak Ayang, dia mengelus-elus guci abu jenazah. Pada hari itu badai tiba-tiba muncul dan Kak Ayang muncul sebagai jin. Aku akan mengabulkan 3 permohonan untukmu, kecuali menghidupkan orang mati dan pergi ke masa depan. Minji terkejut tetapi dia menerima apa yang jin berikan. Permintaan pertama yang dia buat adalah agar Kak Ayang pergi makan sup seafood dengannya setiap hari Rabu. Permintaan kedua adalah agar semua anak miskin dapat datang ke klinik gigi untuk pemeriksaan gigi gratis. Kedua permintaan itu sangat tulus dan memikirkan orang lain. Permintaan ketiga Minji simpan untuk nanti. Tentu saja semua anak di desa berbondong-bondong datang ke klinik untuk mencabut gigi berlubang. Kak Ayang mengubah wajahnya dan menggunakan sihir untuk menampakkan diri di depan semua orang. Tidak ada yang mengenalnya dan kehidupan berjalan normal. Festival makanan tahun ini juga ramai dan meriah seperti biasanya. Dia menyalakan kembang api membuat Kak Ayang terharu dan meneteskan air mata. Keesokan harinya Minji memutuskan menggunakan permintaan terakhir. Dia berharap Kak Ayang selalu bahagia dan bertemu dengan orang yang dirindukannya. Pemeran utama wanita terkejut karena setelah permintaan ini Minji akan melupakan segalanya. Benar saja, saat keduanya berhadapan, Minji sama sekali tidak mengenali Kak Ayang. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin berlalu begitu saja dalam sekejap mata. Kak Ayang duduk di depan teras, memandang pemandangan yang berubah. Pohon maesil kini penuh bunga. Satu kelopak bunga terbang mengikuti Kak Ayang, seolah jiwa neneknya selalu mengawasi cucu perempuan kecilnya. Kak Ayang berteriak keras, "Nenek harus kembali mengunjungiku setiap musim semi." Dia mengembara kemana-mana melaksanakan tanggung jawabnya sebagai jin, yaitu memberikan permintaan kepada tuannya. Mereka tetap serakah, tersesat, dan meminta permintaan egois untuk diri sendiri. Hanya saja Kak Ayang tetap tidak bisa melupakan cinta yang terukir di hati. Tiba-tiba pemeran utama pria muncul, mencium Kak Ayang dengan penuh kasih. Pemeran utama wanita terkejut, bertanya-tanya apakah dia bermimpi atau ini nyata. Ternyata pasangan itu bertemu kembali berkat nenek-neneknya membuat keributan, mengganggu Jiu sepanjang hari. Dia tidak tega melihat cucunya hidup kesepian seumur hidup dan menjadi jin. Singkatnya, dia menuntut bertemu Tuhan. Jiu kehabisan akal, terpaksa meminta pendapatnya. Dia berbelas kasih, berkata untuk membebaskan jin dan membuang lampunya ke tempat sampah. Selama ada orang yang menemukannya dan memanggilnya, dia akan memiliki kesempatan datang ke dunia manusia sekali lagi. Saat ini pasangan itu menjadi rekan kerja. Kak Ayang dengan antusias merayakan dengan gaya horor. Mulai sekarang mereka abadi, sepanjang hidup dan kematian, berdampingan, melakukan segala macam kehebohan. Meskipun demikian, jin juga harus bekerja keras mencari uang di zaman modern. Pemeran utama pria mengajak kekasihnya menunggu di gerbang desa menanti tuan yang akan menyewanya. Kak Ayang berpakaian mewah karena dia memiliki harta yang melimpah, tidak akan habis walau dihabiskan beberapa generasi. Dulu saat masih hidup dia mengubur kantong uang di luar. Sekarang saatnya menggali dan menggunakannya. Pemeran utama pria senang memamerkan bahwa dia akan menghidupkan kembali Black Panther. Hewan suci itu terlahir dari air mata kesedihan jin, jadi tidak sulit untuk menghidupkannya kembali. Tiba-tiba tubuhnya bersinar, memberi tanda ada tuan baru menyentuh lampu. Wanita itu mengira pemeran utama pria sedang menggali api. Dari mana muncul jin yang memberi permintaan? Setelah berbicara sebentar, wanita itu berbalik merayu pemeran utama pria membeli produknya. Tetapi wajah bingung dewa itu membuat manusia ketakutan setengah mati. Pasangan utama kini pindah hidup bersama dalam satu lampu. Cinta sedikit, pertengkaran banyak. Jelas, dewa itu masih kalah. Diperintah istri seperti dulu. Tiba-tiba Black Panther sudah cukup hari, pulih kembali. Dia terharu memeluk tuannya. Black Panther mendatangi Jiu, menuntut dia harus menghidupkan kembali kekasihnya. Akibatnya Jiu harus menuruti permintaannya, meregenerasi dewa burung. Pemeran utama pria juga berkunjung dan tahu bahwa kembalinya dia ke dunia berkat nenek-nenek juga meminta Jiu menyampaikan pesan kepada pasangan itu. Bertahun-tahun kemudian, legenda tentang jin yang muncul di gurun saat ada angin topan masih menjadi topik yang membuat wisatawan penasaran. Minji kini sudah berubah dan memakai jam tangan Kak Ayang sebagai kenang-kenangan. Pasangan utama mengembara kemana-mana, erat bergandengan tangan. Dewa itu mengungkapkan bahwa neneklah yang membantunya mendapat kesempatan bertemu Kak Ayang lagi. Sekaligus nenek berpesan agar mereka berdua hidup bahagia sepanjang hayat bersama. Kisah cinta antara jin yang bingung dan gadis berkepribadian ganda berakhir bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dah.